Oke kawan-kawan, sudah kita bisa memulai acara ini. Sekarang saya persilakan siapa yang lebih dahulu mau bertanya. Silakan Fatima atau Julius. Kira-kira siapa? Saya dulu deh. Tapi Fatima tadi. Saya aja. Siap. Siap ya. Ya. Jadi saya mau, kita langsung mulai saja. Fatima mulai bertanya. Jangan buang-buang waktu. Apapun yang diucapkan langsung dihitung. Silakan. Mainkan. Ya, saya mau pertanyakan begini, Hidayah Mualaf ini kan sudah mendapatkan hidayah. Saya penasaran, hidayah apa sih yang menurut hidayah itu apa sih ya? Menurut si siapa namanya hidayah ini ya, si Julius ini apa? Itu yang pertama. Lalu keduanya, setelah dapat hidayah, apakah perbuatan kamu lebih baik daripada kamu sebelumnya? Kalau lebih baik, kok suka memfitnah orang dan menghina orang ya? Apakah dengan menghina dan mengolok-olok Kristen Islam itu lebih sempurna? Itu aja. Karena apa? Terbukti dari video-video yang dibuat oleh Julius, itu malah justru menyerang pribadi saya. Padahal sebelumnya saya belum pernah ada hubungan perdebatan atau apa tuh belum. Karena apa? Sebelumnya di roti hidup itu, saya belum sempat berargumen banyak. Ya, di situ saya belum bisa mengarahkan dia ke mengenai tentang topik yang ada pada saat itu. Dia justru mengalihkan untuk membahas Alkitab, ya. Nah, jadi di sini saya akan minta hidayah apa yang didapat oleh si Julius ini dan juga apa sih arti hidayah itu gitu. Lalu saya kepengen apakah di dalam Islam memang diajarkan seperti itu. Itu Pak, mungkin apa kurang waktunya? Oke, udah. Ya, silakan dijawab yang jelas. Itu aja, saya kepengen tanya itu dulu aja. Ya? Oke, silakan. Jadi gini, hidayah itu adalah guideline dalam hidup kita gitu. Kita mendapatkan hidayah maksudnya yang sama seperti banyak kesaksian murtadin itu ya, yang tiba-tiba bilang apa gitu kan, bilang ketemu Yesus, ketemu apa. Yang paling pasti adalah saat saya menemukan Islam gitu. Saya mendapatkan ketenangan. Ya, saya mendapatkan ketenangan dibandingkan dengan dulu saat Kristen. Di saat Kristen saya dulu ya pertama kali itu oke, saya tenang karena banyaknya saya mendengar lagu gitu ya. Saat nggak tenang saya dengerin lagu rohani. Tapi lama-lama saya melihat ini lagu cuma psikologis, tapi di dalam hati ada yang kosong gitu. Di dalam hati tetap ada yang kosong dan saya temukan isi kekosongan itu di ajaran Islam. Ya. Terus masalah apakah perilaku lebih baik gitu. Mungkin Bu Fatima nggak kenal saya sebelumnya gitu. Karena Bu Fatima kan nggak kenal juga pribadi saya itu dulu gimana. Dan jujur sejak Islam, saya lebih sabar, lebih santai. Gitu. Lebih sabar, lebih santai. Ini kok ada suara kresek-kresek ya? Halo. Ini udah hilang lagi. Gak apa, teruskan aja mungkin dari apa mau perangkat. Silakan. Jadi dari situ saya lebih menemukan ketenangan. Kalau dibandingkan saya yang lama gitu ya. Dibandingkan saya yang lama. Terus masalah fitnah Bu, ya mungkin Ibu boleh cek ulang. Ya video waktu di Roti Hidup, saya juga bingung sebenarnya ya. Kenapa seorang seperti Ibu gitu kan, saat saya masuk, saya udah bilang, Bu, jangan ngajak saya debat gitu, nanti arahnya nggak enak gitu. Ya saya datang dengan damai, saya bilang sama Roti Hidup, karena dia beberapa kali ngasih link, saya nggak sempat masuk, ya udah kali itu pas ada waktu saya masuk gitu. Dengan tujuan say hello, karena sebelumnya dia udah di tempat saya. Tapi entah kenapa saya melihat Bu Fatima ini seperti menggebu gitu. Ya seperti melihat, wah ini ada musuh gitu kan. Ada musuh yang harus saya basmi gitu kan. Ada kayak sentimen gitu. Kita bisa melihat sentimen dari Bu Fatima yang seperti seakan-akan saya ini seperti apa gitu kan. Seperti ada dendam. Saya juga nggak kenal Bu Fatima, saya juga nggak ngerti kenapa Bu Fatima itu seperti ada prasangka yang sangat mendalam gitu ya. Ada dendam yang mendalam terhadap orang Muslim gitu ya. Dan itu sering kita lihat dari pernyataan Bu Fatima gitu. Sering sekali kita lihat dan teman-teman berkata, ini Fatima memang ya, Ibu Fatima ini kalau sama Muslim kayak dendam banget gitu ya, dendam banget. Nah itu sih yang saya agak heran sebenarnya. Karena dari awal saya udah agak nggak enak waktu Bu Fatima udah mulai arah pembicaranya tuh kayak nusuk gitu. Saya udah ingatkan berkali-kali gitu. Oke itu aja sih. Udah itu aja. Tapi belum semua dijawab loh Pak Julius. Soalnya ini mengenai tentang Anda menyerang pribadi saya itu, apakah itu termasuk hidayah yang Anda dapat itu belum dijawab loh. Oke. Jadi ini pribadi maksudnya yang mana sih? Saya nggak menyerang pribadi loh, Bu. Apa yang saya serang pribadi? Boleh dijelaskan? Itu di channel Anda itu katanya saya mengemis penonton
penontonmu. Terus dibilang itu baju saya sampai lusuh kayak begitu, saya memangku siapa namanya ini Muhammad KC, itu namanya penghinaan, Pak. Apakah hidayah seorang yang dapat hidayah kan seperti itu pelakunya? Saya aja belum pernah Oke. menyerang Anda loh. Nah, tadi bilang katanya Anda mengatakan katanya kok saya seperti musuh. Coba aja Anda coba replay lagi ya debat saya waktu kapan di siapa namanya nih Roti Hidup ya. Saya belum sempat ngomong banyak, Pak. Ya. Di situ judulnya apa, Pak? Kan tadinya kan yang di Oke. narasumbernya datang tuh Zulkifli. Zulkifli bilang katanya nggak bisa. Lalu diwakilkan sama Rifa. Terus pas hari hanya ternyata Rifanya nggak bisa. Terus ternyata tiba-tiba Anda datang. Lah, kan temanya sudah disediakan, Pak. Lah kalau Anda merasa diserang, saya nyerangnya di mana? Ngomong aja belum sempat banyak, Pak. Karena apa? Saya akan mencoba mengarahkan sesuai tema. Lah Anda justru menggiring supaya saya membahas Alkitab lagi. Ya nggak bisa dong. Kalau saya modelnya bukan begitu, Pak. Bukan nggak bisa menjelaskan Alkitab, tetapi harus diarahkan sesuai tema begitu. Coba itu dijelaskan itu bagaimana itu hidayah mualafnya itu kok malah justru menghina-hina saya itu kayak gimana itu? Saya kepengen tahu. Orang mendapat hidayah katanya dulu pelayanan, dulu baik banget. Tapi kok dapat hidayah seperti itu? Seandainya Anda minoritas mana bisa seperti itu? Apakah mentang-mentang mayoritas apa bagaimana? Oke, Coba. jadi mungkin kalau bisa diputar ulang seru nih. Tapi kan masalahnya di sini saya nggak tahu Silakan. di Yones mau putar nggak. Terus kalau ibu Silakan lihat, aja. ya ibu menyerang apa enggak gini contoh. Saya baru ngomong, ibu bertanya misalnya di situ, ibu bertanya saya jawab, tapi ibu potong. Saya berkali-kali, Bu, saya lagi jawab loh, tolong dikasih waktu. Tapi ibu potong. Sampai Alex yang biasanya diam pun juga terakhir bilang, oh orang lagi ngomong, tolong dihargai. Bu Uti ngomong saya diam gitu, ya. Bu Uti ngomong diam, saya balas, baru Bu Uti balas. Sama Bu Uti malah lebih tertib gitu, nampak tertibnya. Tapi Ibu Fatima seperti ya kalau dilihat memang tendensinya. Kita kan bisa melihat seseorang tuh dari tendensi, cara bertanya. Nah, itu mencerminkan, Bu. Mencerminkan sifat dari orang itu terhadap lawan bicaranya gitu. Nah, tendensi itu kelihatan ya. Seperti yang dibilang sama kemarin si Nuga gitu ya. Ada tendensi itu yang memang nggak bisa ditipu. Ya. Dari kita bercakap tuh kita tahu orang ini senang apa tidak sama kita. Betul nggak? Kita bisa tahu seseorang tuh lagi nggak senang sama kita dari cara berbicaranya. Saat mungkin ibu lagi sama suami ibu gitu kan, ibu kan bisa tahu suami ibu ini lagi nggak senang atau lagi senang gitu dari cara bicara. Kita bisa menilai semua itu dari cara berbicara gitu. Nah, terus masalah apa? Kenapa ditulis mengemis itu ya? Itu bukan mau saya juga sih. Semua juga nulis sama gitu kan. Bu Fatima ditulis dengan judul yang sama dan saya cuma copy gitu. Itu kan copy, itu bukan video saya. Satu-satunya konten yang bukan punya original saya cuma itu. Selebihnya semua konten saya itu original dari live saya sendiri dan dari saya sendiri. Itu bisa dicek kok. Oke, silakan. Pak, itu semua orang juga nonton. Bapak itu bikin konten, bikin baju saya lusuh, ini katanya saya mengemis penonton. Itu kan channel Anda. Anda mau pungkir kayak gimana? Itu kan sikap yang tidak baik. Mungkin Anda belum pernah mendengar kali isi Al-Quran tuh bunyinya seperti apa gitu ya. Oke lah, tadi yang Anda katakan, katanya Anda kepengen suara saya atau perkataan saya enak di telinga Anda. Oh tidak. Orang itu sudah membuat judul, Anda harus bisa membuktikan, ya kan? Ya, Hukum yang manakah, sebentar dulu, kan ini kan saya yang ngomong. Okay. Hukum manakah yang disempurnakan Muhammad? Tetapi Anda bukan justru memberikan bukti hukum yang tertulis, tetapi Anda malah justru mengarahkan kepada Bible. Sedangkan Muhammad itu kan ada ceritanya di dalam Al-Quran. Seharusnya Anda jangan mencari pembenaran di dalam Bible. Anda harus bisa membuktikan di dalam Alkitab. Begitu loh. Itu harusnya persandingannya seperti itu. Itu kalau misalnya level orang debater itu seperti itu. Jadi bukan cuma hanya rotos, loh kembali lagi ke Alkitab, kembali lagi ke Alkitab. Kapan Quranmu dibahas? Begitu, Pak. Sekarang gini aja, Anda akui, kalau enggak Anda share deh, ya, channel kamu itu, ya. Channel kamu sudah menghina saya kayak begitu, kamu ngomongnya kayak begitu masih saya nggak ngaku. Bikin baju saya lusuh, terus sudah gitu saya dibilang menonton, mengemis penonton. Itu maksudnya gimana sih? Saya pengen tahu dong, mengemis penonton tuh kayak gimana nanti sebelum kita debat soal kesaksian dulu nih. Coba saya pengen tahu nih, hidayah apa sih yang kamu dapat nih?
kok masa justru nyerang pribadi begitu loh. Oke, jadi ini Bu Fatima, waktu saya masuk, Ibu Fatima kan tahu sendiri, saya tuh bukan narasumber untuk Ibu tanya-tanya tentang Islam. Ya, saya cuma say hello, itu sudah saya tegaskan gitu. Masalah Rifa atau siapa yang jadi narasumber saya kurang tahu. Dan dari mediator juga seharusnya tegas gitu, menjelaskan kalau saya tuh bukan dalam masuk ke dalam tuh dalam konteks saya sebagai orang yang itu menjawab. Dan saya udah jelasin hukum gitu kan. Saya udah jelasin kalau di Islam hukumnya lengkap. Dari orang lahir sampai meninggal itu hukumnya lengkap. Dan Bu Uti juga mengakui bahwa iya, memang di Islam ada hukum. Ya, di Islam ada hukum dan dikatakan ya tapi itu hukum secara jasmani. Kan? Itu yang ditegaskan sama Uti. Oh, itu hukumnya jasmani. Kalau Kristen hukumnya nggak jasmani. Ya, di Kristen tuh nggak perlu ada hukum, orangnya udah tertib. Kan itu jawaban Bu Uti. Masih sesuai dong, kan masih bahas hukum gitu. Tapi Bu Fatima kan ingin mencari pembenaran sebenarnya. Apa nggak paham? Tunggu Bu, ini lagi jawab kan? Oh, kamu mencari. Ya, jadi kita juga tahu. Aduh, kalau gitu terus kejadiannya nih ya. Saya juga tahu gitu ya, masalah debat ini ya. Contoh nih Bu, ya contoh saat Ruby ya debat sama siapapun gitu. Masing-masing kubu akan klaim menang. Sampai kiamat pun ya, masing-masing kubu akan klaim, wah saya kalahkan dia itu. Itu kan gimmick semua. Kayak Rudy misalnya sama Bang Juma gitu ya. Dia pasti akan bilang, wah sudah saya katakan gitu, udah saya gini. Itu sampai kapanpun pendukung masing-masing nggak akan selesai. Dan saya menganggap gini, bagi saya nggak gitu suka debat. Karena tipikal saya bukan pendebat sebenarnya. Ya, tipikal saya itu bukan pendebat, semua teman juga tahu gitu. Terus, kayak saya bilang, saya ngomong, ya seperti ini ngomong ini tujuannya saya nggak pengen berdebat istilahnya kayak debat kusir. Ya, saya paling nggak suka debat kusir. Dan saya juga nggak menganggap Bu Fatima akan mendengar 100% gitu ya. Bisa jadi ya cuma masuk kiri, keluar kanan. Tapi yang ingin saya edukasi adalah penonton gitu ya. Yang ingin saya edukasi adalah penonton. Sehingga mereka tahu gitu ya, mereka bisa membedakan mana agama itu. Karena masih banyak contoh gini. Ya, di Kristen juga masih banyak yang Kristennya cuma KTP, yang sebenarnya nggak tahu isi ajarannya. Begitu juga dengan di Muslim. Masih banyak yang Muslim itu cuma KTP, nggak tahu isi ajarannya. Disitulah fungsi kita, ya. Fungsi kita apologet inilah kita bilangnya apologet untuk mengedukasi sebenarnya. Ya. Bukan masalah lu debat menang gitu kan kelihatan wah udah saya KO kan gitu. Itu nggak ada itunya sih, nggak akan selesai gitu ya. Tapi kalau Bu Fatima memang mau bahas hukum, saya nggak masalah kita bahas hukum di sini. Ya itu. Anda masih aja membela diri, katanya ini harus bicara, nggak usah debat kusir. Justru itu kemarin Anda itu bukan bicara dalil. Saya kan minta bukti apa sih yang disempurnakan Muhammad gitu kan. Dari segi nabinya kah, segi ajarannya kah, dari segi hukumnya kah, kayak gitu kan. Seharusnya Anda membela nabi Anda itu dari Quran Anda. Gitu loh. Bukan selalu mengarahkan untuk membahas Bible. Kalau saya nggak bisa begitu. Kau mau ngomong sampai luber mulutmu juga, saya nggak akan bisa, saya nggak mau digiring, itu tipe saya ya. Lalu Anda masih memungkiri nih, kalau Anda mengatakan, oh saya itu bukan tipe kita orang ini. Nanti kalau misalnya bikin konten, selalu bilang katanya, tuh si Juma, terkapar. Nah, ini buktinya kamu ini yang bilang justru saya terkapar. Ini lihat nih kamu nih, ini maksudnya apa, kamu sebut saya Yeri lah, apa segala macam, ini kamu dapat informasi Yeri dari mana gitu loh. Anehnya tuh kok masa nyerang pribadi gitu loh. Sementara saya debat sama kamu aja belum tuntas. Saya baru ngomong sedikit kemarin karena kamu kayaknya memang nggak bisa ngebahas Quran. Ya sudah, yang lain aja. Ngebahas Bible terus, ya kan? Begitu, Mas. Jangan. Kenapa? Ya, silakan lanjut. Nah iya, kenapa Anda masih aja membela diri? Bahkan saya tanya, kalau hidayah kamu lebih baik, ya seharusnya kamu bisa membuktikan, ini loh sikap saya setelah saya mu'alaf, saya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, lebih loh ajaran daripada Yesus. Seharusnya Anda membuktikan seperti itu, justru bukannya malah kayak begini, menyerang pribadi saya. Orang saya belum pernah urusan dengan Anda, kok Anda udah menyerang pribadi saya? Apakah tujuan Anda itu cuma hanya mencari penonton? Ini coba saya perhatikan ini, kalau kamu membahas saya, wah viewer kamu banyak, gede ini, yang nonton banyak banget gitu. Apa sengaja kamu memang pakai nama saya biar konten kamu rame apa gimana? Nih, pakai muka-muka saya diganti, muka yang kayak gimana, kamu aja belum kenal saya. Kayak gitu nih maksudnya apa? Coba.
terus saya mengemis penonton kamu. Ini maksudnya apa? Sejak kapan saya ngemis penonton kamu? Viewer kamu, subscribe kamu aja gedean saya. Iya kan? Sebenarnya kamu nih ngomong ini sebenarnya dasarnya apa? Kok nyerang pribadi saya? Ya terus ajaran kasihani saya dong. Fatimah sedekah. Nah, ini kan sudah nyerang pribadi, Pak. Kalau Anda sudah mendapatkan hidayah, saya rasa tidak seperti ini. Apakah mungkin Anda tidak mengetahui kitab atau ajaran Anda? Mungkin ada sebagian yang benar deh. Mungkin Pak Rudi bisa kasih tunjuk kali ya, Pak Rudi di Qurannya. Atau mungkin kamu yang tahu. Si Mualaf. Oke, udah giliran saya. Ya, kamu tahu nggak ajaran nabimu bagaimana itu? Boleh nggak mengolok-olok orang? Itu masih jalan. Iya, boleh nggak mengolok-olok orang? Giliran saya. Oke, udah Boleh giliran nggak saya. mengolok-olok orang? Jadi gini, saya ini Ibu lagi sesi curhat atau mau apa sih? Mau diskusi atau mau Udah, debat? ini Saya harus bingung. klarifikasi. Ini kenapa sesi curhat Saya ya? belum selesai. Terus masalah selesai. saya juga nggak tahu nama Bu Fatima, Bu Arieri atau Bu apa, saya bingung juga sebenarnya karena kita berdua ini sama-sama nggak nampakkan wajah gitu ya. Saya juga nggak tahu wajah Ibu gimana, terus nama Ibu siapa sebenarnya gitu ya. Ya semua kita nggak ada yang tahu gitu ya. Masalah Ibu namanya Fatima atau bukan, apakah ada bukti kalau itu memang nama Ibu? Kita juga nggak tahu. Saya cuma dengar dari orang gitu ya, dengar dari orang. Terus masalah viewer gitu, kalau Ibu, kan saya ingat tuh, Roti Hidup waktu saya nanya, Roti Hidup nanya saya, lu mau debat nggak? Gue bilang ya udah, gue mau sama Fatima, gue bilang. Terus dia bilang, Fatima bilang nggak level lu, gue bilang ya, nggak level. Jadi gue bilang sama Roti Hidup, wah sombong ya. Dia bilang ya nggak tahu juga bro, ya dijawab sama Roti Hidup. Gue bilang ya udah kalau gitu, ya udah gue bilang. Saya nggak pernah Terus, ngomong masalah nggak level-level sama orang. Silakan Ibu cek sama Roti Hidup, masih ada chatnya kok, masih ada chatnya. Terus kalau bicara ini Bu, masalah ini, saya mau ingatkan juga di sini ya, karena banyak teman gitu ya, banyak penontonnya Rudi terutama mengatakan kenapa Bang Rudi Yones membantu channel saya gitu ya, membantu channel Hidayah gitu, bantuin channel Hidayah. Malah kalau mau dibilang sampai hari ini saya nggak pernah main ke channelnya Bang Rudi, baru kali ini, ya, baru hari ini saya main ke channel Rudi, ya maksudnya ikut nimbrung di atas StreamYard ini. Selebihnya Bang Rudi yang selalu datang ke tempat saya. Itu bisa dicek ya, bisa dicek. Selalu Bang Rudi yang main ke tempat saya dan nge-relay video dari saya. Jadi nggak pernah istilah saya mau menumpang orang gitu ya, nggak pernah saya mau menumpang orang dan itu jelas gitu. Itu jelas sekali. Ya, silakan. Aduh, ngalor ngidul mulu jawabannya Mas, kapan selesainya? Kamu itu nuduh saya ngemis viewer kamu, penonton kamu itu dari mana? Terus kamu menyebut saya nama Fatimah Sedekah itu dari mana? Emang kamu nggak bisa baca tulisan? Hurufnya kan Fatimah Sa'diyah. Kenapa kok ganti sedekah? Apa ini kan termasuk ejekan loh, olok-olokan loh ini, menyerang pribadi loh. Apa nggak sadar kamu, Hidayah? Itu saja, akui saja dulu. Kalau nggak akui nggak selesai-selesai nih. Ya, makanya saya bingung. Kamu sebagai orang yang dapat hidayah, apa benar isi Qur'anmu? Kamu tahu? Gitu loh. Pak, siapa namanya? Sang debater mungkin tolong kasih Quran deh, Quran surat 49 ayat 11 sampai 12. Biar kalau memang benar kamu mualaf ini, kamu lebih sadar lah. Ya, cara kamu itu mengolok-olok orang itu tidak boleh. Percuma kamu kalau dapat. Sebentar. Jangan dilanjutkan dulu. Kalau dia minta misalnya bukakan, saya bukakan dulu ya. Jangan lanjut. Tunggu, sabar. Karena ini surah 49 katanya. Bentar. Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan kepada kedua belah pihak, terutama Ibu Sadkia Fatima. Kalau Ibu lawan lagi bicara, jangan bicara dong. Bilang silahkan, baru bisa pindah. Karena kita kan sistem TikTok. Kalau bicara-bicara begitu Bu, takutnya saya jadi liar. Ya, bergantian. Sabar, biarkan dia dulu bicara, habis itu kalau dibilang dia silakan, baru giliran Ibu. Ya, silakan gitu. Sabar ya. Ini harus bisa menahan dan mengendalikan ucapan. Sebentar tadi surah 49 ayat berapa, Bu? Ayat 11 sampai 12, Pak. Tunggu, jangan dilanjutkan dulu. Sabar, tenang di situ. Sabar.
Tenang di boncengan ya Bu ya. Ini sebentar. Gua apakan dulu. Share. Oh iya. Surah 49 ayat berapa? 11 sampai 12, Pak. Ya, ini siapa yang bacakan? Silakan. Tunggu ya, tunggu. Ibu gunakan waktu Ibu sebaik mungkin, ini tinggal sedikit lagi. Silakan. Lanjut, Wahai silakan. orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang zalim. Jadi sini jelas nggak? Untuk saudara mualaf, kamu tuh menyebut nama orang dengan panggilan olok-olok itu sudah panggilan gelar-gelar yang buruk katanya. Ya, ini jelas nggak? Kalau kamu memang dapat hidayah dari sekarang, perbaiki. Nah, setelah itu selidiki semuanya kitabnya. Begitu. Itu baru benar. Daripada kau hanya mempermasalahkan tentang pribadi orang. Ya. Lalu saya kepengen tahu Pak, biar dia jawab nih, baru sekarang mulai diskusi ya. Kalau saya tadi kepengen klarifikasi dari dia. Sekarang saya pengen bukti apa alasan dia mualaf. Nanti akan saya kasih tahu juga apa alasan saya murtad. Sesuai tema ya Pak. Oke, silakan. Oke, ya oke. Sebentar. Tadi berapa menit? 1 menit sekian, sabar ya. Sebentar. Agak sulit ini aku apanya. 2 menit. Dah, silakan Julius HMC langsung tancap gas, silakan. Sebentar, ini saya pindahkan dulu. Dah, silakan Julius. Oke, jadi gini Bu, Ibu bisa nggak membuktikan yang saya olok-olok itu Ibu? Gitu. Apa bukti itu memang nama Ibu Fatimah Sadia gitu ya? Karena setahu saya gitu ya, saya dikasih nama Fatimah Sedekah pun tuh dari teman-teman gitu ya. Mungkin Ibu juga tahu rata-rata teman-teman saya ya mungkin ya, teman-teman saya itu panggil namanya apa gitu. Ya itu yang pertama. Kalau memang itu nama Ibu, oke saya akan minta maaf gitu. Bisa nggak dibuktikan kalau itu memang nama Ibu gitu? Ya karena kita nggak tahu nama ini siapa gitu ya. Kayak contoh, si Rudi misalnya panggil Begoders, oh kau Begoders gitu kan. Apakah itu nama orang itu? Gitu. Apa itu bukti kalau saya sedang menyerang ibu gitu? Apa bukti itu saya sedang menyerang ibu? Namanya siapa sih gitu ya? Itu yang pertama. Terus tadi nanya apa lagi ya? Jadi lupa nih gara-gara lama kali tadi buka ayat. Oh masalah itu ya, masalah ayat gitu ya. Kalau ibu, apa yang membuat kamu jadi mualaf? Terima kasih banget nih ibu sudah menunjukkan betapa ini ya, betapa luar biasanya Islam gitu ya. Ibu yang menunjukkan betapa luar biasanya Islam dalam menanggapi ya orang lain gitu ya, dari perilaku, olok-olok dan lain-lain. Ini saya makasih banget sudah Ibu yang bukakan langsung gitu ya, artinya membuktikan Ibu ngerti tentang Islam. Gitu. Jadi mungkin itu aja nih. Ya silakan. Jadi mungkin udah selesai nih ya. Sesi pertama udah selesai. Silakan moderator ambil alih. Oke. Nah, kawan-kawan, semua yang menonton dan menyaksikan, ini sesi pertama ya, seru. Serunya memang jadi curhat. Biasa, ibu-ibu. Ya kan? Jadi kawan-kawan, tolong dimanfaatkan waktu sebaik mungkin kepada kedua belah pihak. Sehingga Ibu Fatimah tadi bertanya di akhir, tidak sempat dijawab oleh si Julius HMC. Ini satu, hal yang kurang apalah ya. Oke, di babak kedua, Hidayah mualaf yang bertanya 10 menit, tunggu, belepotan. Di babak kedua, Hidayah mualaf yang bertanya kepada Fatimah Sadiqiyah 10 menit. Dan Ibu Fatimah tidak boleh bertanya, dia hanya menjawab terus selama 10 menit. Maka dari itu, agar berimbang, saya berharap si Hidayah mualaf untuk sesi pembuka pertanyaan bertanya kepada dia, apa yang menyebabkan dia menjadi murtadin. Setelah itu bebas. Silakan ya. Oke, saya nggak minat loh.
Saya Nggak nggak minat apa-apa. nanya dia kenapa jadi murtadin, itu urusan dia. Siap, siap. Ya, kalau enggak apa-apa. Oke, sebentar. Tetap kita mainkan 10 menit ya, sorry, hampir lupa. Ya, sebentar ya. Oke. Kalau saya pilih mulai ya kawan-kawannya, siap ya kedua belah pihak. Silakan, tajam gas, Julius. Oke, jadi saya mau nanya yang tadi masalah, kalau itu memang bukan nama ibu sebenarnya, artinya kan secara tidak langsung ibu sudah berdusta juga sebenarnya. Ibu sudah berdusta dengan nama ibu, itu yang pertama. Ya, kalau saya aja sih, saya nama, saya jujur bilang, gitu. Saya nggak perlu berdusta untuk nama, ya, karena nama ngapain kita dustakan, gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya, ibu kan mengaku murtadin, gitu ya. Saya bingung kenapa banyak murtadin, ya, banyak murtadin tuh tiba-tiba sejak murtad sudah lupa dengan Al-Quran semua ya, isi Al-Quran banyak kan lupa gitu ya, nggak bisa lagi baca ayat Al-Quran gitu. Ya, apakah memang kalau orang udah jadi murtad, itu seperti ini, ada lampu Men in Black itu, lampu film Men in Black itu kalau nah. Rud, silakan Rud. Gimana nih? Halo Bu Fatima, silakan. Halo? Sebentar. Mungkin ada kendala di sinyal. Halo Bu Fatima, apakah masih di tempat? Ya. Ya, Oke, silakan. Ya, itu sudah dipersilakan. Silakan jawab, silakan. Oke. Jadi begini, si mualaf tadi saya udah ngasih tahu ya, dirimu ini sudah jelas mengolok-olok. Mau apapun itu nama saya di situ ya harus menghargai dong nama saya. Orang di situ jangan bilang katanya orang dari kawan-kawan saya yang bilang ngasih nama sedekah katanya begitu kan. Kan namanya kamu udah tahu, channel saya kamu udah tahu. Buktinya kamu bawa-bawa di channel kamu, ya kan? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa sih orang yang murtadin itu kok kebanyakan kok bisa sampai tiba-tiba lupa begitu saja tentang Al-Quran? Bukan masalah lupa, Pak. Sudah nggak fasih ya. Kalau sekedar hanya baca gitu, tapi sudah banyak kesalahan. Karena apa? Sudah tidak membiasakan lagi. Apalagi dia murtadnya sudah lama. Kecuali murtadnya baru 2 tahun, 3 tahun, setahun gitu baru-baru sih masih bisa. Kalau saya kan dari tahun 2001 sudah nggak membiasakan diri lagi untuk membaca Arab, ya otomatis wajar ada banyak yang lupa, ada banyak yang nggak fasih lagi, bacaannya ada banyak yang mungkin ada salah. Tapi kalau memang Kristen dari kecil, nggak akan bisa Pak baca Arab, apalagi apal-apal yang baca bacaan hafalan, nggak bisa, nggak ada, gitu loh ya. Sudah, ini kan pertanyaannya. Oke, jadi saya bingungnya itu Bu, ya. Kalau bicara saat kecil, ibu masih ingat nggak, ya? Ibu masih ingat nggak lagu kayak Balonku ya, Balonku lagu anak-anak gitu kan? Itu malah lebih lama gitu ya, lebih lama. Terus ibu dulu sekolah di mana waktu kecil gitu ya? Teman-teman ibu beberapa pasti harusnya ingat gitu. Jadi kalau saya bilang nggak bisa, itu semua bagi kami aneh gitu ya. Udah aneh, bin ajaib lagi gitu. Seakan-akan ya saya bilang tadi, ada lampu Men in Black yang membuat mereka lupa ingatan gitu. Ibu kalau nanya sama saya lagu ya, lagu-lagu rohani, terus khotbah saya masih ingat gitu. Ya, saya masih ingat. Jadi aneh sekali kalau tiba-tiba dibilang nggak bisa gitu. Ini membuktikan apa gitu ya? Ya kita nggak cuma berasumsi ya. Di sini kita berasumsi sehingga orang penontonnya berasumsi wah ini apa kalau dibilang apa? Kalau Bang Ustadz Sugi bilang kadal gitu, kadal gitu. Ya. Tapi saya ini terlepas dari Bu Fatima, itu haknya Bu Fatima yang memilih jalan hidup tersebut gitu ya. Kalau Bu Fatima bilang nama Ibu Fatima, karena menurut saya apapun yang Anda mulai dengan dusta, ya segala sesuatu yang kita mulai dengan dusta itu akan berakhir dengan celaka. Pasti akan berakhir dengan celaka karena kita memulainya dengan dusta. Itu menurut saya. Tapi kalau memang Fatima memang sampai sekarang nggak mau terus terang juga, ya itu balik ke ibu sih. Ya balik ke ibu. Kita nggak maksain karena itu haknya ibu. Gitu. Dari saya sebenarnya juga nggak berminat korek-korek ya. Kenapa Bu Fatima ini apa murtad? Kalau memang murtad gitu. Kalau memang murtad, kenapa murtad? Itu bagi saya nggak penting gitu ya. Dan saya juga nggak peduli sebenarnya ya. Anda mau murtad, banyak teman saya tuh di channel saya mengatakan gitu ya, yang komen, Bang angkatlah kisah mualaf sama murtad gitu ya. Saya sama sekali nggak pernah tertarik gitu. Ya, saya bilang tuh bagian orang lain lah, karena saya sama sekali nggak pernah tertarik bahas mualaf dan murtad gitu. Karena bagi saya tuh pribadi masing-masing. Sekarang masalahnya apa yang Anda lakukan dalam membela agama Anda gitu ya.
apa yang sudah Anda lakukan dalam membela kepercayaan Anda. Itu aja sih bagi saya yang penting. Kalau disuruh nanya saya agak ya malas juga gitu ya. Ya itu aja sih kalau bagi saya gitu. Kenapa Ibu memulai sesuatu itu dengan gituan gitu ya? Karena kita bisa lihat juga Bu, banyak channel-channel Kristen. Ya mungkin itu salah satunya guru Bu Fatimah gitu. Guru Bu Fatimah yaitu Tamparagi juga menyerang ya, menyerang Islam. Dan itu bisa dibuktikan kalau dia duluan. Dari channelnya berdiri kapan kan kelihatan gitu. Tanggal channel berdiri itu tahu kapan berdiri. Apakah duluan dia ataukah orang-orang yang lain. Silakan Bu Fatimah. Nih, yang pertama ya, saya akan tanggapi ya. Kalau lagu balonku ada 5 kayak gitu, itu kan bahasa Indonesia, Pak. Jadi fasih, karena itu bahasa kita, ya. Itu pertama. Kenapa kita bisa sebagian ingat, tapi sebagian saya juga nggak ingat tuh, Pak. Ada lagu-lagu yang anak-anak itu sebagian nggak ingat juga saya, tapi sebagian ingat. Begitu juga bacaan yang hafalan, ada sebagian saya ingat, ada sebagian enggak. Kadang-kadang saya ingat bunyinya, tapi saya lupa ayatnya apa, gitu ya. Tapi setidaknya, kalau orang Kristen dari kecil itu nggak bisa, itu intinya Anda mau menggiring opini, saya mau fitnah, saya mau bilang katanya saya bohong lah, apa segala macam. Itu setiap orang tuh punya urusan pribadi, Pak. Karena gini, orang ya ketika dia tinggal di minoritas, dia terbatas untuk melakukan sesuatu. Ya, contoh, ada banyak Kristen membahas Quran saja, ujung-ujungnya sampai ke bui loh Pak. Ini jangan salah ya. Ya, itu sebabnya Kristen bagaimana caranya ingin menyampaikan kebenaran, ya, terkadang menyangkut pautkan dengan Quran. Karena apa? Yang selama ini dilihat, selama ini yang selalu dituduhkan terhadap kekristenan ternyata bohong. Nah, dari situlah Murtadin ingin mengungkapkan, oh enggak, ternyata di dalam Alkitab enggak seperti itu. Apa yang kita tuduhkan selama ini dari kecil ternyata enggak. Makanya berusaha kita untuk mengungkapkan. Nah, berkaitlah dengan Quran. Apa alasan kenapa Murtadin selalu mengungkap tentang Quran? Karena apa? Setelah disadari ya orang Kristen membaca Alkitab, di situ tidak ada yang namanya nubuat Muhammad. Lalu kenapa di dalam Quran itu mengkait-kaitkan Taurat dan Injil? Ini artinya kitab ini berkaitan. Nah, kalau kitab ini berkaitan, jangan marah dong, jangan sensian dong, jangan baper dong kalau misalnya kitabnya dibahas. Yang jadi masalah setiap kali Islam atau Quran dibahas, itu merasa diserang, merasa dipojokin, merasa dinista, kan begitu. Tetapi ketika orang Muslim membahas Alkitab bebas, Paulus itu apa, segala macam gitu kan, tuduh-tuduhannya ya kan. Nah itu, tapi kami apa? Ajaran Yesus itu beda. Ajaran Yesus ini jelas-jelas mengajarkan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Buktinya, kamu mengolok-olok saya pakai channel saya, nggak langsung bikin konten balas, nggak kan? Ya, saya berapa kali saya difitnah sama siapapun ya, terutama teman-teman kamu, nggak pernah saya balas, ya kan? Kenapa? Saya tahu didikan Yesus beda dengan ajaran saya dulu. Seperti halnya kamu, ya, katanya mendapat hidayah, tetapi justru kamu malah menyerang saya. Oke, tetapi di sini saya kepengen kembali kepada judul yang dibuat oleh moderator. Ya, alasan kamu murtad, alasan kamu mualaf apa? Dan saya juga akan berikan alasan saya kenapa saya murtad. Ya, oke, silakan. Itu jawaban saya. Artinya itu nanti giliran saya jawab, waktu Ibu bertanya nanti baru saya jawab. Karena kan lucu juga, ini giliran saya bertanya gitu ya. Ini giliran. Oh gitu, oke. Terima kasih Bu Fatimah udah menjelaskan bahwa tadi ya Ibu Fatimah dengan jujur mengatakan bahwa memang ya Kristen yang duluan membahas karena Ibu merasa ada hubungan gitu antara Kristen dan Islam sehingga membuat kalian membahas. Dan Murtadinnya pula yang jadi membahas Alkitab. Saya agak bingung kenapa Murtadin yang membahas Alkitab. Padahal Murtadin kan baru gitu ya. Harusnya Murtadin kalau bahas Al-Quran oke, tapi kalau bahas Alkitab aneh bagi saya. Ya, Ibu sendiri sudah jujur mengatakan kalau tanpa ragi memang duluan. Ini makasih Bu, Ibu. Dan kita memang pernyataan di sini Bu, kita nggak ada istilahnya mau antara kita dua nggak akan gitu ya, nggak akan selesai karena kita punya pemikiran tuh udah agak lebih susah untuk berubah. Itu agak susah kayak batu tuh kalau mau dikikis tuh nggak bisa dalam 1 hari 2 hari, nggak bisa 1-2 hari ngomong kayak ini berubah pemikiran. Cuman yang saya ingin sampaikan yang penting penonton di channel Bang Rudi ini menjadi tahu gitu ya, menjadi tahu bahwa apa yang terjadi selama ini, siapa yang duluan gitu, siapa yang duluan. Dan kita juga nggak masalah siapa duluan, yang penting bisa nahan diri. Buktinya saya sama Bang Rudi santai aja gitu ya. Saya sama Bang Rudi juga istilahnya ya kami saling ngomong ada, saling sindir juga ada gitu ya. Tapi sindirannya yang penting berkelas gitu. Ya saling sindirnya juga berkelas,
nggak kayak anak-anak yang kayak harus berantem, gontot-gontotan, sampai debat kusir, sampai ngomong pun harus moderator yang hentikan gitu ya. Karena saya ingat kemarin tuh yang tempat roti hidup, saya nggak tahu Bu Fatima yang keluar sendiri atau disepak sama moderator. Ya saya nggak tahu karena nggak ditulis gitu kan. Karena yang saya tahu memang Bu Fatima kan nggak kasih saya ngomong, sampai semua orang bilang, ya ini ngapain gitu kan, Anda mau bahas hukum? Nggak masalah, saya tadi pikir Anda mau bahas hukum di sini ya. Saya pikir mau bahas hukum gitu di sini, tapi rupanya kan enggak. Ya udah, saya nggak masalah itu. Yang pasti semua penonton bisa melihat waktu itu Bu Fatima tiba-tiba yang hilang setelah Bu Fatima nggak bisa menahan diri Bu Fatima gitu ya. Di saat itu Ibu Fatima ngotot nggak kasih orang ngomong. Ya itu sampai hilang Bu Fatimanya hilang. Antara moderatornya siapa atau Bu Fatima yang keluar. Mungkin Ibu bisa jelasin kok bisa keluar waktu itu. Silakan. Oh, ini masih mengarah ke situ lagi ya untuk masalah yang dari pertama itu. Semua kasih aja videonya Pak, suruh nonton ya. Di situ yang banyak ngomong tuh siapa ya. Di situ justru Anda yang justru terus-terusan mengungkapkan tentang Alkitab. Orang ditanyanya tentang bukti Muhammad, Anda mengarah lagi kepada Alkitab. Saya nggak bisa digiring ulang-ulang. Saya nggak bisa nyerocos. Justru di situ saya ngomong sedikit banget. Karena saya akhirnya teman saya Ibu Uti masuk, ya sudah, dia sudah memberikan penjelasan Alkitab kepada kamu ya kan. Akhirnya sudahlah, kalau kamu memang pengen membahas Alkitab saja sama Bu Uti saja. Kalau saya tidak sesuai tema, oh sorry, saya keluar sendiri bro, saya bukannya ditendang ya, begitu. Terus yang ini dong, apalagi yang dipertanyakan? Oh tadi bilang katanya siapa yang duluan menista gitu ya, katanya saya mengakui. Kak, siapa yang mengakui? Coba Bapak lihat dong jejak Ahmad Dedat ya, jejak lagi Zakir Naik ya, begitu selalu angkuhnya membicarakan tentang Alkitab, diputar-belitkan semacam apa ya. Lalu kau lihat jejak rekamnya di tahun berapa Ahmad Dedatnya, lalu tahun berapa Christian Prince-nya, lalu tahun berapa Zakir Naiknya, dan kamu juga lihat kapan tanpa raginya. Begitu, jangan selalu merasa terintimidasi. Ya, jangan sensian, saya bilang apa, jangan selalu baperan, koreksi, jangan selalu hanya melihat sebatas dari itu saja. Ya, begitu, jawaban saya begitu, Pak. Oke, Silakan. ya Ibu Fatima bahasnya udah sampai ke luar negeri nih ya. Kita bahas Indonesia, dia ke luar negeri. Nanti kalau ditarik lagi nih, ujung-ujungnya panjangnya apa? Wah, setelah ada Ahmad Dedat, sebelum Ahmad Dedat ada siapa gitu ya? Ada siapa? Ya udah nanti ditarik sampai zaman pertama kali. Ini kan konyol gitu ya. Kalau Anda ingin menyalahkan orang, saya agak, ya tipikal saya enggak sih. Saya nggak mau nyalahkan orang gitu. Yang udah terjadi kita lupakan. Ya bagi saya, ya udah terjadi, ya udah biarin gitu. Ya sekarang mau ngapain gitu ya? Kalau kita cuman istilahnya menyesali yang udah terjadi, hanya ngelihat ke belakang. Ya kita menjadi orang yang melihat belakang, ya percuma gitu. Ngapain kita lihat yang ke belakang? Mending kita mikir apa yang bisa kita lakukan sekarang gitu ya. Kita dari diri kita dulu, diri kita mau ngapain gitu ya. Itulah kenapa saya sama Bang Piong, terus sama Roti Hidup juga kita masih oke ngomong, sama beberapa apologet Kristen saya masih sangat oke dan masih dihormati lah. Saya ngomong pun masih dihormati dan kita masih enak gitu komunikasi semua gitu ya. Ya ini mungkin saya balik lagi ke pertanyaan Ibu. Ya, Ibu kan cerita pernah menjumpai Yesus gitu ya. Saya mau nanya nih, yang Ibu jumpai punya Yesus tuh mirip sama yang foto Yesus yang dipatung sekarang atau gimana, Bu? Silakan Bu Fatimah. Oke, tadi saya jawab dulu ya. Bapak bilang katanya, waduh kita saling nyalain orang, kan Bapak sendiri tadi yang curhat. Hanya tanpa ragi yang duluan, katanya gitu kan. Orang saya suruh melihat kenyataan Pak, mau di luar negeri kayak mau apa kayak, yang penting di layar YouTube itu sudah jelas diperlihatkan begitu Pak. Jangan baper, saya bilang sekali lagi ya. Terus sekarang kedua, Bapak mempertanyakan mungkin alasan saya murtad ya. Nanti akan balik lo ya, alasan kamu malap lo ya. Nah, alasan saya murtad itu, oh itu, nah, Anda menanyakan alasan murtad itu berarti soal mimpi kan? Alasan saya murtad memang dari mimpi Pak, bukan perbandingan agama loh. Gimana, mau saya jelasin nggak? Ya udah silakan. Nah, begitu. Jadi begini, kalau Bapak mempertanyakan Yesus mukanya seperti apa, apakah dia datang mukanya seperti yang difoto di lukisan apa enggak? Ya, jadi itulah misterinya, misteri ilahi ya bisa dikatakan ya, misteri Tuhan. Ketika dia hadir itu sosoknya, tapi tidak bisa dilihat wajahnya. Sangat sulit sekali untuk melihat wajahnya. Ya, kenapa seperti itu? Saya tidak tahu. Itu prerogatifnya Tuhan.
Ya, itu prerogatifnya Tuhan yang saya tidak bisa menuntut. Cuma ketika dia datang kepada saya di mimpi yang pertama maupun mimpi yang kedua, ya, itu dia berkata, Pak, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang ke rumah Bapak kalau tidak melalui aku. Itu 2 kali. Dan Anda pikir saya langsung tiba-tiba Kristen? Tidak, Pak. Ya, saya mendengar kata-kata itu sebenarnya di sisi lain, wah, ini kok kalimatnya begini, kok bisa sama? Kok seperti jawaban pertanyaan saya selama ini, begitu ya. Tetapi yang mimpi yang kedua ada simbol salib, Pak, ya. Simbol saliblah itu yang membuat saya berpikir bahwa itu adalah Tuhannya orang Kristen. Waktu itu saya tidak tahu kalau Yesus itu Tuhan, tetapi setahu saya salibnya itu adalah Tuhannya orang Kristen, ya. Lalu berbagai macam upaya saya untuk menolak dari panggilan mimpi itu, saya berbagai cara, namanya juga Islam ya, biasanya kan kita berupaya untuk menolaknya gitu ya, memakai baca-baca surat-surat hafalan supaya kita tidak terperdaya oleh jin kafir. Itu begitu Pak, dulu pemahaman saya seperti itu. Karena apa? Kalau kita sudah dikasih mimpi yang berbau-bau kafir, itu artinya ada jin kafir yang akan berusaha untuk mempengaruhi saya, untuk membawa saya kepada kemurtatan. Itu saya selalu berusaha untuk saya menolak sampai prosesnya 3 minggu. Tetapi kalimat itu sulit sekali Pak untuk saya tinggal, justru walaupun dalam mimpi, tetapi terngiang-ngiang, semakin saya menolak, justru semakin keras itu perkataan saya. Pergilah saya ke gereja. Nah, tetapi ada satu poin, saya punya dasar Pak. Kenapa saya bisa dapat mimpi itu? Ternyata di dalam Alkitab ya, di Yohanes 15 ayat 16, Yesus berkata begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya, ternyata bro, ya saya kasih tahu, ketika orang menjadi Kristen itu bukan sengaja dia atau apa, tiba-tiba saya tenang apa gitu, bukan begitu ya. Ternyata panggilan Yesus itu sendiri. Ternyata juga saya juga mendapat ketenangan loh bro, jangan salah. Ketika kita menerima Yesus itu luar biasa. Kalau Anda cuma hanya bersaksi tentang apa namanya tiba-tiba ketenangan, Anda harus mempunyai bukti loh dari Qur'annya. Kalau saya sudah membuktikan ya. Jadi Yesus itu adalah damai loh, jangan salah. Halo, tunggu, sabar. Nah, kawan-kawan, itu keterangan dari Bu Fatima ya, terlalu panjang, jadi lupa dia waktu sudah habis seru. Biasa perempuan. Bagi orang yang merasa seru, ya. Nah, sekarang asik saya setel dulu waktunya ya, sebentar, sabar. Ya, 3:08 itu dia, sebentar ya. Lupa, sorry, sabar dulu. 8-nya mana ya? Oh, sabar, gini. Nah, ada. Bentar, kita mulai ya. Ini saya buat dulu 4. Dah. Sabar ya. Begitu saya sampai 3 saya bilang mulai. Tunggu, kalau belum saya bilang mulai jangan mulai ya. Semoga nanti kawan di babak ketiga mereka ini lebih mulai masuk kepada kitab suci ya. Dan saya harap kalau tidak masuk ke kitab suci nanti saya tegur. Kalau 1 dan kedua masih berimbang lah. Mereka masih curhat-curhatan antara laki-laki dan perempuan, curhat di di media ini ya. Sebentar. Ini saya hidupkan dulu. Ya. Oke, silakan. Udah bisa itu. Oke, tadi Ibu menceritakan inilah jawaban pertanyaan Ibu. Artinya saya menanggapi, artinya Ibu lagi ada kegelisahan saat itu ya, ada pertanyaan atau enggak ada masalah di hati Ibu sehingga saat Ibu mimpi Yesus, Ibu merasa itulah jawaban. Artinya ada something wrong saat itu dengan Ibu, hati Ibu gitu. Ada pertanyaan di hati Ibu ya. Jadi saya bingung ya, sebagai umat Muslim kok nggak berdoa gitu ya. Ya, dengan lebih banyak melakukan sholat ya, mungkin ditambah-tambah dengan puasa atau sholat tahajud gitu ya. Kalau kita lagi ada masalah kan kita benar-benar berserah gitu ya. Kita berserah. Tapi saya nggak tahu kenapa Ibu malah bermimpi yang lain gitu ya. Dan saya mengambil kesimpulan kalau ini saat Ibu mengalami masalah itu ya, Ibu lagi mengalami masalah itu yang datang Krishna ya, atau enggak Buddha gitu ya, atau Dewa Kuan Im yang datang, bisa jadi ya Ibu mungkin jadi ini jadi Buddha dan Hindu ya. Kalau kita lihat alasan Ibu pindah karena itu ya, karena mimpi. Karena ada mimpi
Yesus gitu ya. Kalau yang ibu mimpikan dewa lain ya mungkin jadi yang lain gitu kan. Ibu merasa itu jawaban dari kegelisahan ibu selama ini, pertanyaan yang ibu tanyain itu. Ini sering sih, sering saya mendengar kesaksian seperti itu. Sangat sering saya dulu mendengar kesaksian tentang bermimpi. Padahal kalau kita tahu ya, mimpi itu semua tidak lebih dari bunga mimpi, bunga tidur. Ya. Dan yang datang ke mimpi pun itu belum tentu dari yang benar gitu. Bisa jadi setan gitu kan, karena kita lagi banyak pertanyaan, lagi banyak termenung ya, banyak gelisah gitu ya, kita gelisah terus, jadi banyak termenung, setan datang gitu ya, setan datang, wah anak ini lagi labil gitu ya, berdoa pun udah nggak pernah, lagi labil, ya udahlah waktu tidur dimasukin sama setan gitu ya, ditipuin ya, karena setan juga selalu menggunakan tipu daya untuk menipu keturunan dari Hawa dan Adam gitu ya, menipu keturunan Adam dan Hawa dengan tipu daya, selalu gitu. Dan kita selalu kadang manusia ini nggak bisa membedakan. Jadi setan tuh bekerja bukan seperti macam di film-film. Setan tuh menggunakan rupa seram gitu ya, menakut-nakuti kita, jelas gitu kayak menyuruh kita membunuh ya, membunuh gitu kan. Kita kalau yang gitu udah tahu, oh kalau membunuh dari setan, kalau yang baik ini dari malaikat. Kita tahu itu ya, tapi setan nggak bekerja seperti itu. Setan tuh menggunakan tipu daya sampai kita pun nggak tahu kalau kita tuh udah masuk ke dalam. Ya. Cara kerja setan adalah seperti itu. Dia menggunakan segala cara sampai kita nggak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kita lupa gitu. Yang mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan itu bahaya. Kalau memang lagi labil, ya perbanyaklah sholat. Kalau ibu bilang ibu dulu adalah seorang radikal. Ya, kalau radikal Muslim tuh saya agak aneh. Kenapa bisa saat ada gelisah malah bawaannya aneh-aneh gitu, sampai bisa mimpi Yesus gitu kan. Artinya ibu lagi ada masalah saat itu dan ibu mengakui kalau Yesus lah menjawab pertanyaan ibu. Ya, artinya Yesus yang dimimpi ibu menjawab. Cuman ya apa nggak dipertanyakan Bu, itu Yesus atau setan gitu ya. Saya bukan mau bilang Yesus itu setan, tapi saya cuma meragukan gitu. Takutnya gitu ya, roh halus yang mendatangi ibu gitu. Karena sering kan roh-roh jahat itu mengganggu hidup kita. Itu aja sih dari Bang Rudi. Tapi Bang, saya mau nanya, ini mau bahas Alkitab atau Al-Quran atau kita tetap lanjut karena kan uji emisi judulnya gitu. Hore, Oke, silakan. berakhir. Siap. Nah, kawan-kawan, kalian sudah mendengar bagaimana kedua pendebat kita ini berdiskusi ya. Cuman kurang menggigit. Babak pertama curhat, babak kedua curhat. Apa karena laki-laki dan perempuan, jadi isinya curhat-curhatan, kita nggak tahu. Di babak ketiga ini, Fatimah yang bertanya lagi kepada Hidayah Mu'alaf. Jadi kalau ada yang baru masuk, melihat, loh kok Hidayah Mu'alaf bertanya terus, memang kita konsep seperti itu. Biar nanti tidak bertanya dan dijawab di situ, langsung jadi bisa mengalihkan. Jadi di babak ketiga ini Ibu Fatimah kalau bisa bertanyalah mengenai keimanan sekarang. Kalau tadi bertanya mengenai keimronan, Imron. Sekarang keimanan ya. Biar ini makin menarik, saya harap Ibu Fatimah lihat di layar mengenai waktu. Biar Ibu Fatimah tidak langsung KO di waktu aja sudah tebir ya sayang. Dan ini untuk juga si Hidayah Mu'alaf. Semua pendebat yang berdua ini harus mengoptimalkan waktu agar ketika siapa yang waktunya lebih, itulah yang bisa membuat sebuah penutup. Karena nanti di habis babak keempat, babak kelima nggak ada. Dan itu tidak ada kata closing statement, nggak ada. Itulah semua hasilnya. Oke, sekarang sudah bisa kita mulai lagi. Dan saya harap kita semua lebih apalagi ya, lebih serius lagi dari yang tadi. Tadi kan masih sebatas curhat-curhatan. Kalau bisa ini kita nggak curhatan lagi, tetapi sudah betul-betul menggali kitab suci masing-masing. Sorry, salah pencet. Harusnya ini ya. Oke, sudah siap kedua-duanya? Halo Bu Fatimah? Halo? Ya, ini tadi saya belum menjawab loh pertanyaan dia loh. Apa Ya, enggak saya jawab dulu nih? Ibu nggak bisa manfaatin Bu. Pendebat harus Halo, Hidayah jangan menjawab, saya menjawab. Waktu Ibu sudah habis. Jadi makanya digunakanlah sebaik mungkin. Tolong perhatikan di layar kan ada Fatimah S 10 menit. Julius HMC 10 menit. Jadi Bu, ini sistemnya kan TikTokan. Kalau waktu Ibu sistem catur juga. Kalau waktu Ibu sudah habis, maka lawan Ibu masih sisa, maka dia bebas bicara apapun. Ini makanya saya bilang, lihat waktu, kalau bisa selisihnya jangan jauh, dikit-dikit aja. Sehingga dia pun tidak bisa bicara apa-apa. Dalam sistem ini memang yang diuntungkan siapa yang bisa meredam emosi, siapa yang bisa meredam muncung itu mulut Bu, dialah di sini punya kans untuk bicara lebih banyak.
Karena di akhir lawan tak bisa menjawab lagi. Oke Bu, paham ya Bu ya? Halo Bu Fatimah. Iya, tapi kan dia tadi nanya lagi. Dia mempertanyakan ulang, Pak. Jadi belum paham ternyata apa yang saya jelaskan tadi gitu loh, Pak. Nah, kalau Jadi saya Ibu mau ya, gimana? kalau Ibu Fatimah mau menggunakan waktu Ibu nanti ini sayang. Karena Ibu menggunakan 3 menit, habis tinggal 7 menit waktu Ibu bertanya. Udah Rut, Ini sudah kasih aja Rut, kasihan. Jangan, kita harus disiplin. Ini sudah babak ketiga lagi, Bu. Ibu putuskan mau mengulang itu lagi kepada dia, silakan. Waktu tetap berjalan. Saran saya, kita harus berdiskusi, berdialog mengenai sekarang inti daripada pembicaraan kita. Kalau yang tadi sifatnya curhat-curhatan ya, Bu ya. Nanti berdua aja telepon-teleponan. Enggak dong, tadi kan dia bertanya, Pak. Apa dia bertanya alasan saya murtad kan. Saya sudah berikan penjelasan. Nah, sekarang gantian nih. Saya tanya nih alasan dia mualaf kan. Sesuai tema nih, Bapak kan buat temanya. Boleh, oke. Sekarang Bapak yang buat. Iya, sekarang saya hidupkan timernya. Manfaatkan sebaik mungkin ya Bu ya. Ingat Bu, paham ya Bu yang saya maksudkan? Ibu di sini hanya bertanya terus, jangan sampai menjawab, bertanya terus ya. Kalau Ibu bertanya itu kerugian bagi Ibu. Oke, silakan. Saya klik langsung mulai tancap gas. Silakan Bu, silakan. Ya, saya bertanya nih sama mualaf, apa alasan Anda meninggalkan Yesus? Ya, karena di sini kemarin Anda mengatakan saya keluar dari Kristen karena saya melakukan perbandingan agama dulu. Saya mempelajari Quran dulu, saya membandingkan dulu dengan kitab Injil. Nah, di situ saya pengen melihat apa yang Anda dapat setelah Anda mendapat hidayah itu, dan Anda boleh memberikan kesaksian kenapa Anda mualaf. Silakan. Kesaksian saya semua di channel saya udah lengkap. Jadi gini, perbandingan agama itu enggak di sini, beda lagi. Beda lagi di sini. Ya, cuma 3 tahun setengah dan dia tidak bisa melengkapi semua. Itu fakta gitu. Jadi kita melihat, saat saya membandingkan, saya melihat persamaan dulu. Yang persamaan kita ambil, yang perbedaan kita baru lihat, oh perbedaan ini. Ya, terus yang menjadi perbedaan itu apa-apa aja. Kita pakai logika, cocokkan dengan sejarah dan kondisi saat itu, dengan cara berpikir orang saat itu. Cara orang Yahudi berpikir saat itu, kondisi saat itu gimana gitu. Kita bisa menarik kesimpulan dari situ ya. Sama seperti seorang detektif gitu ya. Detektif dikasih data. Tapi dia bisa tahu mana pelakunya gitu. Dia bisa tahu pelakunya kan bukan karena dia lihat CCTV aja gitu. Dia membandingkan data, melihat segala data-data itu dan dia berhasil menangkap pelakunya. Itu yang harus kita lakukan, Bu. Kita harus membandingkan dengan jelas, gunakan logika kita. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan logika. Sehingga kita bisa menggunakan logika itu mencari mana yang benar, mana dan tidak. Oke, silakan Bu Fatimah lanjut. Loh, maksudnya jelasin gitu loh Pak, maksudnya Anda dapat hidayah tuh dari, maksudnya kan Anda mempelajari nih, perbandingan apa yang Anda dapat, misalnya contoh dari pengajarannya, dari segi apanya gitu loh, apakah lebih baik, apa segala macam, pakai ayat gitu loh Pak. Bukan cuma hanya nyerocos, katanya nggak suka debat kusir. Jadi Anda buktikan, ini loh saya dapat ini karena ayat ini, misalkan kayak seperti halnya tadi saya menyatakan ya, ternyata bukti penjelasan dari awal saya murtad itu dari Yohanes 14 ayat 6 itu, walaupun tadinya saya nggak tahu begitu. Nah sekarang juga Anda juga bisa memberikan penjelasan sebenarnya yang kau bandingkan lebih baik dan nggak baiknya dari mana, ayat mana, lalu baiknya dari mana, ayat mana, begitu loh Pak. Jadi silakan Anda berikan penjelasan mengenai tentang Quran dan juga perbandingan dari Alkitab. Silakan. Oke, jadi gini Bu, ini kita kan pakai TikTok. Ya, kita nggak akan bisa selesaikan semua itu dalam waktu sekejap itu. Kalau mau saya nggak di sini dalam curhat. Cuman saya bilang gini, bedanya saya sama Ibu gini. Ibu menggunakan supranatural gitu. Ibu menggunakan perasaan. Wah, saya merasa tersentuh gitu ya. Kalau saya pakai logika. Saya nggak pakai perasaan gitu ya. Saya pakai logika, saya melihat perbedaan. Ya, apa perbedaan dan saya mencari perbedaan itu. Dan saya melihat memang ya, di Al-Qur'an itu lebih lengkap. Ibu bisa lihat dan Ibu tahu harusnya. Kalau memang Ibu mantan murtadin, Ibu tahu kalau di Islam tuh hukumnya lengkap gitu. Dari manusia lahir sampai meninggal itu semua diatur, Bu. Semua diatur. Sedangkan di Kristen itu cuma apa? Ya udah, yang penting Anda menggunakan hukum kasih. Ya, selalu menggunakan dalil hukum kasih gitu ya. Hukum kasih itu kan abu-abu sebenarnya. Abu-abu, sangat abu-abu, nggak jelas. Setiap orang jadi berasumsi gitu ya. Contoh si Rudi Yones berasumsi kalau Yudas masuk surga, orang lain berasumsi lain gitu. Sehingga manusia ini jadi berantem sesama manusia ini jadi bingung gitu kan, yang mana yang benar gitu. Semua orang menarik kesimpulan sendiri. Contoh kayak kemarin Bang Luga, semua orang yang non
karismatik dimasukin neraka sama dia gitu kan. Ini Tuhan seperti apa yang membuat hukum nggak jelas gitu ya, membuat manusia saling berantem sesama gitu. Ya, seharusnya hukum yang jelas itu harusnya dari awal sampai akhir itu ada gitu. Ya, mengguideline manusia itu dengan jelas. Itu sih kalau saya pakai logika. Jadi beda sama ibu yang menggunakan perasaan. Oke, silakan Bu Fatima, lanjut. Ya, walaupun dalilnya nggak mesti harus di-share, Pak. Setidaknya itu Anda menggunakan, oh saya mendapatkan hidayah karena ayat ini yang membuat saya lebih tenang dan ajarannya lebih bagus. Anda tuh harusnya menggunakan, nah, setidaknya walaupun Anda tidak mau ini suruh share ayatnya, setidaknya Anda bisa tahulah ayat ini loh yang membuat ini saya ragu terhadap Kristen, dan ayat ini loh yang membuat saya lebih suka terhadap Islam. Harusnya begitu dong, Pak. Silakan, lanjut. Kok ibu yang ngatur Jangan saya terus, kapan selesainya? saya mau Kapan jadi Anda Islam menjawab? harus seperti yang ibu mau. Dulu kan, Bilang, Bu, kan saya nanya. semua isi Al-Quran membuat saya lebih yakin dengan Islam. Semua isi Al-Quran. Silakan Bu Fatima. Buktikan. Rud, kok masih jalan, Rud? Kan udah gue bilang, semua isi Al-Quran, Bu. Nggak. Halo, Bu Fatima, apakah putus sinyalnya atau gimana? Halo? Oh, ini masih di mute. Cobalah kalian berdiskusi. Sebentar. Sini hidupkan dulu mute-nya. Coba berdiskusi, jangan dipotong-potong, jangan masuk-masuk, jangan nyerocos-nyerocos. Ya, biarkan dulu yang lain bicara karena tertekan lagi. Karena adminnya jadi kebingungan mana yang mau dipencet ini. Karena satu nyerocos ya. Ini saya hentikan dulu. Bu Fatima tolong dihidupkan mic-nya. Halo? Oke, sudah. Mohon dipahami Bu Fatima, emosi ditahan. Loh, kok mati lagi? Diklik mic-nya. Mohon dipahami, emosi ditahan. Ini dari tadi nggak jelas, Pak. Sebentar, Pak. Tunggu, jaringannya kurang bagus. Oh? Kenapa? Halo? Ya, ini dari tadi ngemut sendiri. Enggak, saya mute tadi karena Ibu nyerocos kan, jadi saya mute tadi. Halo? Ya, halo. Oh. Udah kedengaran? Halo? Iya. Oke. Sudah kedengaran? Nyerocosnya di mana, Pak? Nyerocosnya saya di mana tadi? Dia lagi bicara, Ibu masuk. Nggak boleh. Iya, sudah. Dia bicara tadi, Ibu masuk. Biarkan dulu dia selesai bicara. Kalau dia dibilangnya silakan, baru Ibu masuk ya. Halo? Ya, silakan. Ayo, silakan. Kita mulai ya. Oke, siap ya. Ibu Fatima Halo, lagi. Pak, silakan, Pak. Ya, Ibu Fatima sekarang memulai. Siap. Silakan, Bu. Mulai, Bu. Oh, saya mau pertanyakan lagi begitu. Iya, soalnya saya belum punya jawaban dari Bapak. Seharusnya Bapak memberikan dalil. Ya, misalnya Anda mengatakan saya lebih tenang dan saya lebih yakin di dalam Quran. Seharusnya Anda memberikan pengulasan ya. Di dalam Quran tuh contoh ayatnya di mana. Nah, dan saya membuat perbandingan dan di dalam Alkitab itu tidak lebih baik ayatnya di mana, begitu loh, Pak. Jadi bukan cuma hanya asumsi gitu loh. Iya kan? Katanya kita nggak boleh debat kusir. Seharusnya Bapak harus mengutarakan supaya orang bisa yakin. Ini loh hidayah Islam ini sesuai kitabnya, bukan sesuai asumsi. Begitu loh, Pak. Contoh misalnya saya mengatakan alasan saya murtad seperti ini. Saya punya alasan. Ternyata juga di dalam Alkitab memberikan penjelasan bahwa yang memilih kita ini bukan kita sengaja itu enggak, tetapi Tuhan yang memilih kita. Lalu alasan kenapa kita orang Kristen bisa mempercayai mimpi, bahkan tentang Maria saja ya, itu kesaksian Yusuf ini juga dapat dari mimpi loh, ya. Itu mimpi, jangan salah Pak, di dalam kekristenan juga diuji, harus diuji dulu apakah itu sesuai Alkitab apa tidak. Begitu juga Anda sebagai orang yang mualaf, seharusnya itu memberikan kesaksian yang memang sesuai dalil ini loh, karena Quran ini jadinya saya bisa lebih percaya. Masa cuman semua Quran, masa nggak bisa membuktikan satu ayat pun, begitu loh Pak. Silakan. Jadi gini Bu, apakah dengan saya menjelaskan dengan Ibu dengan rinci, itu membuat Ibu akan balik ke Islam? Kan enggak Bu, jadi masing-masing itu punya alasan masing-masing. Dan saya juga nggak mempertanyakan Ibu itu ketemu Yesus
istilahnya apakah sebenar itu, apa bukti ibu ketemu Yesus atau begitu. Saya nggak peduli gitu ya. Dan semua orang nggak ada yang peduli dengan iman. Sebentar, Oke. stop dulu, sebentar. Ini sudah saya stop waktunya. Debat ini jadi membosankan. Kalau misalnya Fatima tadi mengatakan Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tolong Julius kasih satu ayat, dia minta ayat. Mohon debat ini kita buat menjadi lebih menarik. Kalau tidak ada ayat, kita nyerocos, tak punya dasar. Satu, kasih ayat, baru jelaskan panjang lebar. Oke, silakan. Ini saya tunggu, saya klik, langsung mulai tancap gas. Tunggu ya, 3, 2, 1. Oke, silakan. Tunggu. Aduh, saya ada suruh buka, tolong dibuka dulu deh. Ya, mana? Share screen langsung, share screen. Atau sebutkan. Oh, pakai share screen. Lu tadi buka bisa, gua punya Boleh. nggak boleh, gua buka lah. Yang mana? Al-Quran atau Alkitab? Itu udah di private chat gua kasih. Private chat. Mana ya? Oh, Matius ini, Matius 24. Sabar. Tunggu ya, Matius 24. 24. Sudah, Matius 24 ayat berapa tadi ya? 4 sampai 5. Oke, nih. Siap ya? Mana? Tunggu, belum buka. Ya kan waktunya juga belum jalan. Tunggu. Sabar. Matius 24 4 sampai 5. Sebentar, waktunya saya hidupkan. Kalau saya bilang lanjut, mulai ya. Silakan lanjut. Oke, belum ya? Sudah lanjut. Wah, itu dibaca tuh yang 4 sampai 5. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya kamu jangan ada yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang gitu kan. Jadi habis itu di 23 sampai 26, 23 sampai 26, Matius 24 23 sampai 26. Turun ke bawah. Ya, terus. Oke. Ya. Jika pada saat itu ada orang yang berkata kepadamu, lihatlah itu Kristus yang dijanjikan itu, atau ia ada di sana, janganlah percaya. Jadi situ ada jelas gitu ya. Yesus menyuruh Anda berhati-hati atas mimpi Anda itu gitu ya. Itu peringatan kalau mimpi Anda pun itu bahaya gitu. Kalau Anda minta saya tentang Islam, oke, saya suruh buka. Bro, stop, buka Al-Imran 19. Nah, Ali Imran ya. Bentar. Surah berapa itu Ali Imran? 19. Ali Imran surah 5 itu kayaknya. Bentar, sabar. Ali Imran surah 5 itu. Tunggu. Ayat berapa? Oh, Ali Imran surah 3. Ayat berapa? Halo? 19. 19. Tunggu ya. Sabar. (16, 17, 18, 19). Ini nih. Sabar ya. Nah. Tunggu, ku share dulu. Tadi maunya pakai 2 laptop, selesai nih. Nah, oke, tunggu, saya bilang mulai. Tunggu, 3, 2, 1 mulai. Silakan. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah menerimmu. Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Ya, jadi di sini Bu dijelaskan Bu, memang itu agama itu hanya satu. Gitu. Dari awal manusia itu memang harusnya satu. Karena Allah atau Tuhan itu cuma satu gitu ya. Jadi dari situ kita bisa melihat sebenarnya. Ya, dari data-data selama ini kita istilahnya debat Ibu. Ibu kan udah sering debat sama apologet Muslim, udah sering gitu ya. Ibu udah tahu sebenarnya arah ya yang merubah sejarah itu apa gitu ya. Kita mengaku Yesus Bu, sehingga kami nggak bisa mengolok-olok Yesus seperti orang Kristen mengolok-olok baginda Rasulullah. Ya, sampai dibilang gini lah, ngolok-ngolok Yesus sampai dikasih gambarnya yang telanjang lah, diapa-apain. Kami nggak boleh Bu, karena kami mengimani Isa Al-Masih ya. Isa Al-Masih adalah nabi juga. Kami nggak bisa gitu Bu. Tapi kita di situ udah jelas. Ya, titik
titik perpecahan itu di mana gitu. Saat sudah tidak ada lagi Isa Al-Masih gitu ya. Isa udah nggak ada lagi, terus mulailah muridnya sudah mulai mengubah ajaran itu. Itulah titik balik perpecahan antara Muslim dan Kristen. Di situ kita bilang kan, titik awal dari perbedaannya itu. Jadi di situ, Bu. Ibu, bedanya gini, Bu. Kami laki pakai logika, apalagi saya tipikalnya akademis. Jadi saya selalu menggunakan logika untuk mencari tahu sesuatu. Beda dengan perempuan. Itulah kenapa kalau dulu di gereja saya yang lama, sasaran kami untuk dimenangkan. Kalau dulu bilangnya dimenangkan gitu ya, atau kami murtadkan ya. Kalau Islam bilang dimurtadkan. Ada perempuan. Karena perempuan tuh baper. Perempuan tuh main perasaan ya. Saya sering menjumpai kayak contoh orang-orang yang muslim yang umur 20-an udah cerai, broken home gitu ya. Perempuan yang umur 20 suaminya udah pergi meninggalkan dia gitu ya. Itu kita ajak ke komsel, kita doain ya, kita bantu cari pekerjaan ya, kita bantuin, kita dukung, kita doain. Dan dia akan ikut terakhir jadi Kristen. Kenapa? Karena dia bawa perasaan. Dia nggak peduli agama itu benar nggak benar sebenarnya. Yang dia peduli adalah dia melihat orang-orang di agama ini, orang-orangnya baik. Orang-orang di agama ini baik dan mendukung dia. Jadi dia merasa agama itulah yang benar. Itu bawa perasaan namanya, Bu. Dia tidak melihat isi ajarannya, tapi dia melihat orangnya. Ya, itu, Bu. Silakan. Nah. Oke, saya jawab ya. Nah, jadi Anda mengatakan bahwa kita Kristen harus Anda mengatakan bahwa kita jangan percaya kalau ada Yesus ada di sana, Mesias itu ada di sini, seperti itu ya. Bahkan kita juga tidak percaya, Pak, bahwa Yesus kok ada di tanah Arab, memakai bahasa Arab, itu tidak ada, ya. Yang jelas di sini di Alkitab mengatakan di 1 Yohanes mengatakan janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Ketika saya didatangin Yesus di dalam mimpi 2 kali 2 malam, saya katakan tadi, saya berusaha untuk menolak dengan ayat-ayat dan juga saya berusaha untuk sholat tahajud dan saya menolak dengan sebisa mampu saya, ya kan, tetapi tidak bisa. Nah, pada akhirnya saya mencari sendiri di dalam gereja. Tadinya yang saya minta diramal, ternyata di situ saya dibuktikan bahwa dalam mimpi saya ternyata ada tercatat di dalam kitab Injil itu, gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Anda mengatakan bahwa Yesus kita hina dengan pakai apa makanya seperti telanjang dan segala macam, itu bicara sejarah, Pak, bukan kita memperolok-olok. Memang sejarahnya dan faktanya Yesus disalib dengan keadaan seperti itu, bukan kata Muhammad. Dan Anda mengatakan katanya kita mengolok-olok Muhammad. Kapan kita mengolok-olok Muhammad? Kalau memang Muhammad pernah menikahin bocah, kalau Muhammad pernah jatuh cinta kepada mantunya, itu memang fakta, tidak bisa dipungkiri, ya. Nah, sekarang gini saja, kalau Anda mengatakan dan Anda ngotot, gak usah Anda mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan, atau Anda mempercayai Isa adalah sebagai nabi. Sekarang ini sudah menjatuhkan atau mematahkan kenabiannya Muhammad. Sekarang Pak Rudi tolong bisa lihat dari Quran surat 3 ayat 45, Pak. Apakah bisa ditampilkan? Ya, di situ Isa berkuasa di dunia dan akhirat. Ya, kalau Anda menganggap bahwa Muhammad itu adalah nabi yang sempurna, nabi terakhir, ya, ternyata dipatahkan oleh Nabi Isa itu sendiri. Itu kalau Anda mau mempelajari Quran, ya, ternyata dibuktikan bahwa sebentar. Surah berapa? Sebentar, jangan langsung dengar. Surah berapa? Katanya Anda, halo, ya, di Quran surat 3. Surah 3. Quran surat 3, ayat, Pak, ayat 1. Berapa? 45. 45. Ayat 45. 45. Sabar. Harus dibuka. 45. Iya, sabar. Area 45. Biar jelas. Tadi si AMC kok keluar ya? Apa sinyalnya jelek dia masuk lagi? Sinyalnya jelek tadi sempat. Nah, jangan dibilang aku mengkick ya. Sebentar. Sabar ya. Ini share screen. Sabar. Kalau saya bilang nanti mulai Bu ya. Kalau belum jangan dulu mulai. Saya hidupkan dulu clock-nya. Ya, siap ya? 3, 2, 1, mulai, Bu. Halo, mulai, ya, Bu. mana Bu Fatimah. screen-nya belum ada, Pak. Belum tampil. Belum tampil, Pak. Screen-nya belum tampil.
Di layar sudah ada itu, Bu. Ya, ini bentar. Ingatlah Ya, ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat dan firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Nah, di sini dia, kalau Anda mengatakan bahwa Muhammad itu adalah nabi penyempurna, nabi terakhir, nabi yang paling bagus, di sini ternyata justru dipatahkan oleh kenabiannya Isa. Saya tidak mengemis Tuhan di Isa ya, tetapi saya mencoba untuk mengarahkan Anda, ternyata kenabian Muhammad sudah dipatahkan oleh Nabi Isa itu sendiri. Silakan. Halo, silakan. Mana ini? Halo Hidayah Mualaf. Oh, mic-nya di-mute, unmute lah. Ini pertanyaannya apa? Tiba-tiba dia cuma jelasin itu, habis itu nggak ada nanya loh. Iya, ditanya dia. Oke. Jadi Silakan. gini ya, ini membuktikan Bu Fatima ya bahwa Al-Quran itu bukan dikarang oleh baginda Rasulullah. Kalau dia karang, itu ayat itu nggak dia buat gitu. Ngapain saya buat ayat seperti itu? Kalau saya mau ngarang, pasti saya rendahkan nabi lain, saya tinggikan nama saya. Kalau saya mau ngarang gitu kan, kalau tujuan saya ngarang adalah saya bagusin diri saya jelekin orang lain gitu ya. Yang lain saya kurangi, yang untuk saya tambah itu, tapi enggak ya. Di Islam enggak, dan baginda Rasulullah jelas gitu. Bahkan ya nabi-nabi lain itu lebih sering disebutkan. Itu menunjukkan apa? Bahwa ini memang dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan. Nah, jadi semua ini memang diturunkan langsung. Benar-benar ini membuktikan bahwa Islam lah ya, risalah gitu ya bagi dunia. Oke, silakan Bu Fatimah. Oke, kalau begitu Anda harus mempercayai dong isi Alkitab semua, ya kan? Apa kata Paulus pun Anda harus percaya. Bukti apa yang dikatakan Paulus, kalian tolak mentah-mentah semuanya, ya kan? Kalian Paulus katanya bilang penipu lah, bilang apa? Kalau Paulusnya penipu, kenapa dia bunuh diri mengatakan dirinya penipu? Ya kan? Seharusnya Anda mempercayai semuanya bahwa firman itu telah menjadi manusia. Kenapa Anda lebih bergeser kepada kebenaran itu sendiri dan lebih mempercayai Al-Quran? Apa alasan Anda? Kita bisa jelaskan. Apa alasan Anda meninggalkan kebenaran itu? Yesus itu adalah kebenaran loh. Dia adalah jalan dan kebenaran itu. Gak ada seorang pun nabi yang bisa mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Islam selalu mengatakan semua nabi juga petunjuk. Semua nabi juga membawa jalan katanya. Tetapi tidak ada satupun nabi yang bisa mengatakan akulah jalan dan akulah kebenaran dan hidup. Ya. Di sini kenapa Anda tolak justru malah pergi kepada Muhammad? Apa jaminan Muhammad terhadap Anda? Silakan. Jadi di sini Bu jelas ya Bu ya. Setiap nabi itu perkataannya pasti beda-beda. Ya masalah jalan kebenaran Bu, itu jalan. Semua nabi mengatakan jalan juga ya. Dan Yesus Bu, itu kan menurut Ibu. Ya sekarang Alkitab aja itu semua mana ya? Alkitab itu dibuat manusia atau dibuat oleh Allah gitu ya. Alkitab itu kumpulan manuskrip yang dikumpulkan. Dan banyak itu disortir. Jadi dulu kerjaannya uskup-uskup itu nyortirin. Ya, mana yang dia mau masukin, yang nggak mau dia masukin dibuang. Kan gitu kerjaannya dulu ya. Apakah Ibu bisa menjamin kalau itu masih original gitu ya, sesuatu yang dibuat. Nah, sesuatu yang dibuat gitu. Jadi sangat lucu kalau Ibu ngotot mengatakan bahwa baginda Rasulullah itu bukan nabi. Padahal sudah jelas buktinya banyak gitu. Dan Yesus pun cuma 3 tahun setengah Bu. Saya ngerti kenapa Yesus nggak bisa ngapa-ngapain, karena dalam waktu 3 tahun setengah itu apa yang mau dia perbuat gitu ya. Dan Yesus pun sendiri komplain saat di Taman Getsemani saat dia mau disalib gitu. Dia mengatakan kalau bisa cawan ini diluputkan gitu. Dia agak berat hati gitu. Cawan itu istilahnya nasib dia harus seperti itu gitu. Jadi kalau Ibu membandingkan Bu, jangan pakai perasaan. Seperti saya bilang, jangan pakai perasaan. Kita pakai analogi dan kita pakai logika, sejarah gitu. Masalah Paulus itu jelas Bu. Ya, Paulus itu siapa gitu. Oke, silakan Bu Fatimah. Nah, ini katanya pernah Kristen, ini sayang sekali ya. Katanya Yesus itu nggak berdaya dan nggak apa-apa segala macam. Katanya pernah Kristen. Yesus pernah bicara di Matius 5 ayat 17 mengatakan aku datang bukan meniadakan hukum Taurat maupun kitab para nabi, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Dia harus menggenapi apa yang tertulis, bro. Ya. Kalau misalnya Yesus itu tidak menggenapi, ngapain juga dia orang nggak bersalah, orang nggak berdosa disalib.
Gimana sih? Apakah Anda selama ini Kristen nggak mempelajari ini? Makanya saya bilang jangan hanya menuduh para orang-orang terdahulu suka mencuel-cuel kitab dan segala macam. Kalau begitu Allah kamu juga hilaf dong telah membenarkan kitab terdahulu. Memang sejak kapan ya Taurat dan Injil ini bisa dikatakan palsu dan hilang itu sejak kapan? Kalau seandainya di abad 7 atau di abadnya masa Muhammad, ya seharusnya Allah kamu jangan membenarkan kitab yang sudah ditiadakan atau rubah. Harusnya begitu. Anda nanti akan saya tanya kalau nanti kitab yang aslinya di mana kalau begitu, ya kan? Silakan coba Anda tuduh kalau misalnya nggak percaya dengan kitab terdahulu. Apa alasan Anda mempercayai kitab yang sekarang? Begitu. Coba jelaskan mana yang dipalsukan, yang dirubah itu yang mana? Jangan cuma hanya asumsi, Pak. Ya. Itu minyak jangan bilang katanya jangan bilang saya baperan mulu, jangan bilang begitu, Pak. Itu tuduhan itu kok baperan. Ini kita bicara tentang fakta kok Anda bilang saya katanya baperan. Tidak bisa, ini bukan masalah baperan, ya. Ini bicara fakta. Kalau Anda ingin saya mempercayai isi Quran, ya apa alasan Anda untuk menolak firman yang mengatakan Paulus mengapa dia harus mengatakan dirinya pembohong? Ya, mereka memangnya mau bunuh diri, mengatakan dirinya pembohong, mengatakan dirinya semuanya jelek-jelek. Seperti halnya tadi Anda katakan, itu berarti Nabi Muhammad memang dibuktikan, kalau Anda bilang gitu kan. Kalau misalnya Muhammad itu bukan Nabi, kenapa dia harus ngomong begitu? Karena apa? Kitab sebelumnya ada mencatat seperti itu, Pak. Makanya bisa jadi orang yang sudah datang setelahnya, ada fakta-fakta pernah dong dengar gosip, ya kan? Tahu nggak ada gini, ada gitu, ya? Bisa jadi kita menyimpulkan bahwa Nabi Anda telah mendengar gosip atau mungkin mempelajari kitab-kitab yang lain. Ya kan? Mungkin mengatakan yang tidak katakan di mana tadi 24 atau berapa tadi mengatakan jangan percaya Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, Mesias di padang gurun, Mesias di tanah Arab, Mesias berbahasa Arab. Ya kan? Itu menurut Anda sendiri itu. Seharusnya habis waktu. Rudi ketawa aja dia. Terus lihat waktu. Nanti ibu bilang lu ketawa, lu kok geleng-geleng kepala bantuin. Kasihan ya, Fatima. Rudi geleng-geleng dia. Terus. Jadi waktu ibu sudah habis, ibu tinggal mendengar. Tunggu ya, aku setting dulu waktunya. Tolong waktu diperhatikan. Kita bermain ada aturan waktu ya. 2:06. Sabar. Ntar. Nanti kalau sudah aku bilang silakan baru mulai Julius ya. Kalau belum jangan. Sabar. Sabar, tunggu. Sambil menunggu, ini pandangan bagi semua pendebat. Kalau kalian ada aturan main, tolong aturan main diperhatikan. Jangan kalian seenak udelnya saja. Aturan main itu penting untuk kedudukan kalian. Kalian bisa ngomong apa saja, emosi ditahan. Inilah sekalian saya mengajari kalian ya, mumpung saya yang senior di sini. Emosi ditahan. Kalian untuk bertanya, bertanya saja. Jangan menjawab, jangan menguraikan. Contohnya di pengadilan itu loh. Sekali-sekali nonton kalian film-film pengadilan, biar kalian tahu bagaimana cara bertanya jawab. Nanti dari pertanyaan kalian akan tersimpulkan sendiri. Nah, tunggu. Kau jangan menjawab. Ya, tunggu sampai 6 ya. Siap? 3, 2, 1, oke, gas. Jadi gini Bu, jadi jelas ya Bu ya. Kalau kita bilang baperan itu bukannya apa, Bu. Kontrol emosi itu penting dan pakai logika itu penting. Sampai saya tadi lihat, yo Bang Rudi kok geleng-geleng kepala waktu Bu Fatima ngomong. Ini Bang Rudi lagi mau kode atau mau apa gitu ya. Jadi gini, ya di Al-Quran itu jelas semua sebenarnya. Kalau Ibu memang mau belajar, bukan istilahnya cuma mutar sana, mutar sini ya. Jelas Bu sebenarnya, nggak perlu Ibu ragukan sesuatu yang nggak ada sebenarnya Ibu cari di Alkitab itu. Di Alkitab itu semua itu buatan Bu. Harus diakui, yaitu kumpulan, Bu. Dan kontradiktifnya juga ada dijelasin ya. Sampai di Graham Molak dibikin Bible of Bible. Dijelasin kontradiktifnya salah satu. Apakah kontradiktif itu dari Allah gitu? Ya, apakah Ibu mau bilang Tuhan atau Yesus itu nggak pandai ya sampai bisa bikin kontradiktif di ayat-ayat yang dikatakan kitab suci gitu ya? Kitab suci tapi kok bisa ada kontradiktif? Banyak kontradiktifnya lagi, ya. Terus
Gara-gara lama kali Rudi jadi lupa aku tadi mau jawab apa lagi. Aduh, nih Bang Rudi lah. Nyetel waktu pun lama, bukan dikasih jalan aja gitu. Jadi jadi Bu Fatima ini Bu, Ibu kalau memang benar-benar dari dulu radikal Bu, harusnya Ibu benar-benar tuh pelajari Bu, tentang Islam. Jangan istilahnya baper-baper, Kristen ini menyenangkan, bikin tenang gitu ya Bu. Itulah saya bilang, kalau mungkin Ibu ke agama Buddha Bu, meditasi itu lebih tenang gitu. Meditasi tinggalnya di kampung ya, suasananya sejuk, itu lebih tenang. Lebih santai daripada Ibu nyanyi-nyanyi, loncat-loncat gitu ya. Mungkin loncat-loncat nyanyi-nyanyi itu hilang emosi. Kita lebih enak. Karena memang secara psikologis, orang kalau lagi stres, habis nyanyi, habis teriak-teriak, itu hatinya plong. Kalau hatinya plong, saat ada orang doain, dia merasa, wah ini dijamah sama Roh Kudus. Ini dijamah oleh Tuhan. Padahal karena memang ada hormon gitu. Hormon itu bekerja saat Anda sudah selesai nyanyi, selesai meluapkan emosi Anda. Itu psikologis, Bu. Itu di gereja dipelajari. Apalagi karismatik itu dipelajari semua. Lagu di musik itu, dentuman jantung itu diajari. Ya, semua itu dipelajari. Itu psikologis sebenarnya. Jadi semua tidak lebih dari trisulap. Seperti biasa tuh pendeta terbang-terbang ya trisulap semua. Oke, itu aja. Oke, waktu habis ya. Nah, ini babak terakhir di mana si Julius yang akan bertanya kepada Fatima. Sang debater, mohon maaf. Yo, Sang debater, mohon maaf. maafkan. Saya tanya dulu. Mungkin dia jawab sih, malah ngolok-ngolok saya doang bisanya. Ini maksudnya jawaban apa bukan nih? Coba Kenapa? Anda perhatikan nggak ini? Kayak gini harusnya ditegur. Bilang jingkrak-jingkrak, bilang jingkrak-jingkrak di gereja, bilang baperan. Ini ngatain gitu saya doang. Ini apaan dia ini? Begini, sabar. Dia menjawab pertanyaan saya apa enggak ini? Aku jelaskan. Begini. Kita mempunyai aturan waktu. Kan sudah dibilang, kamu bebas bicara apa saja, langsung dihitung waktunya. Saya hanya mengarahkan untuk menjawab seperti tadi. Contohnya, kamu harus menjawab dari Bible, saya bilang. Dari Al-Quran. Maka dia sudah mengambil ayat Al-Quran dan mengambil ayat dari Bible. Kalau saya lakukan itu terus-menerus, maka dibilang saya berat sebelah. Maka ibu harus ikut aturan main. Aturan mainnya bagaimana kita memiliki waktu. Usahakan ibu memiliki waktu lebih dari dia. Di awal tadi ibu sudah bagus, yang babak ketiga. Waktu ibu sudah banyak lebih. Tetapi ibu tidak bisa mengendalikan emosi. Begitu ibu bilang silahkan, tapi ibu nyerocos terus waktunya jalan, habis. Maka dia punya sisa waktu banyak, dialah yang bisa mengomong apa saja. Asal dia tidak menghina, menurut saya itu tidak menghina. Kalau menghina kian saya stop. Ya. Jadi mohon diperhatikan waktu. Jadi ketika kita berdiskusi atau debat, lihat ke layar itu ada waktu. Sehingga apa? Kita bisa mengontrol. Saya sekarang sudah dituduh nih sama kawan-kawan Kristen berat sebelah sama HMC. Tidak, saya tidak orang yang tidak seperti itu ya. Kamu jangan ketawa AMC, kumatikan mic-mu, tunggu dulu. Ya. Nah, di babak terakhir ini Bu, usahakan 3 dia tadi penutup, usahakan ibu menjadi penutup. Caranya bagaimana? Kendalikan emosi. Kendalikan bicara. Memang kalau kita sudah bicara ini lancar, Bu. Maka harus dikasih di sini rem dikit, pelumas. Nah, biar lebih bagus, harusnya tadi ketika ibu bertanya saja. Kesimpulan nanti akan datang sendiri. Ini sekalian saya mengajari pendebat-pendebat lain. Sama dengan di pengadilan. Apakah kamu nama ini? Ya gitu aja singkat. Ya begini. Jangan diuraikan karena ibu bertanya. Mengapa kamu melakukan ini? Nah, dijawabnya. Apa yang kamu dapat dari ayat ini? Ayat itu kejar kalau mau dikejar. Apa yang kamu lakukan terhadap ini? Kesimpulannya nanti di akhir terjadi sendiri. Ini enggak. Dia menjelaskan, ibu balas dengan menjelaskan. Untuk apa? Buang waktu ya. Oke. Di babak keempat ini, saya setting dulu waktunya, baru saya buka mic-nya. Semoga kalian bisa lebih mantap. Nah, ini gunanya ada senior kan. Jadi senior mengarahkan kalian. Bagaimana Sebentar, caranya. Pak. Pak, sebentar. Ya. Silakan. Maaf, sebelumnya maaf. Ya. Jadi walaupun isinya dia jawabannya kosong semua, berarti itu udah di pokoknya ya. Yang penting timernya tepat gitu ya. Bukan begitu, Bu. Apa bagaimana? Itu soalnya saya lihat kosong semua. Nah, itu jawabannya. Bagi ibu itu kosong. Bagi dia sudah berisi. Biar penonton yang menilai, Bu. Maka dari itu gunakanlah waktu ini sebaik mungkin. Oh, begitu. Nah, iya, kan begitu, Bu. Karena begini loh, Bu. Namanya dia memberi argumen, bisa dia jadi orang bodoh, bisa dia jadi orang pintar. Yang menilai bukan ibu.
tetapi penonton. Harusnya ibu menggunakan waktu itu sebaik mungkin. Misalnya bertanya saja, tidak usah takut. Ibu seolah-olah yang mendengar itu bodoh, tidak mengerti akan jawaban dia. Harusnya ibu kejar terus pertanyaan. 10 menit bertanya, saya yakin sudah dapat satu kesimpulan, Bu. Oke, udah bisa kita mulai ini. Halo? Ibu Fatima sudah siap? Ya. Ini Oke. sampai sekarang yang bertanya siapa? Dia Sekarang siapa lagi yang bertanya? Si Julius bertanya kepada ibu, ibu menjawab. Lu bukain ayat lah, bukain ayat dulu. Oh, oke. Bukain ayat dulu. Tunggu, sabar. Ini belum ditekan kok. Ayat apa? Injil apa? Ulangan 16. Ulangan 31, 16 Ya, sampai 17. Bentar ya, kita siapkan dulu. Ulangan. Sampai 19 lah. Sampai 19, 16 sampai 19. Ulangan 31. Ya. 16 sampai 19. Nah ini, bentar ya. Saya share dulu. Waktu saya jalankan dulu baru saya share. Siap? 3, 2, 1. Mulai, silakan Julius bertanya. Ya, belum tertulis ini, jadi saya baca aja. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan dapat penghentian bersama-sama nenek-nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Ya, jadi di sini tulis jelas gitu ya, bahwa ya suatu saat akan bangkit ya orang-orang yang akan merubah dan akan menyelewengkan dari hukum Tuhan, ya, menyelewengkan hukum Tuhan. Dan ini ya kami berasumsi adalah Anda gitu ya. Ini berasumsi adalah Anda. Menurut Anda gimana Bu Fatima? Apakah ini memang Anda atau bukan? Ini saya kasihan nih sampai Bang Rudi harus nasihatin Anda. Ngajarin, padahal ini pendebat senior. Silakan. Maksudnya ngajarin gimana, Mas? Jangan sombong begitu dong. Anda aja kosong semua jawabannya dari tadi ditanya, ya kan? Oke, Anda mengatakan katanya akan ada orang yang membelokkan tentang hukum. Anda begitu kan? Siapa yang membelokkan hukum di sini? Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan juga meniadakan kita para nabi, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Artinya, segala pengajaran yang dilakukan oleh Yesus itu sudah menyangkut hukum kasih, menyangkut hukum Taurat, ya, yaitu apa? Hukum kasih, ya. Jadi itu sudah tertulis oleh Yesus. Kalau seandainya Anda mengatakan bahwa siapa yang melakukan hukum Tuhan, itu ternyata di sini diprediksi adalah Muhammad itu sendiri. Mau tahu buktinya? Misalkan, jangan ada Allah lain. Ternyata justru Muhammad mengatakan di Quran surat 106, ya, ayat 3, mengatakan bahwa justru hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini di dalam kurnia Ka'bah. Ya, sejak kapan orang-orang ahli Taurat dan mereka yang masih memegang kitab Taurat menyembah Ka'bah? Ada ini melanggar di di Keluaran 20 ayat 3 mengatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu sudah menolak. Lalu yang kedua mengatakan bahwa justru Muhammad mengajak pengikutnya untuk sujud menyembah berhala dan beribadah kepada batu hitam yang bernama Hajar Aswad. Dan kalau seperti itu ada hadisnya. Dalam hadis Sahih Muslim 1150 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu katanya sebelum mencium batu Hajar Aswad itu Muhammad mengucapkan labaik Allahumma labaik yang berarti ya Allah atas panggilanmu aku datang kepadamu. Ini artinya bahwa Muhammad sudah melanggar hukum yang ketiga, yaitu jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Apakah ini saya masih ada nih timernya? Ketiga, saya mengatakan bahwa Muhammad dia juga merubah hukum yang sudah tertulis. Umat Islam mengikut nabinya Muhammad dimanapun mereka berada setiap melakukan perbuatan keji atau perbuatan jahat seperti membunuh, penggal kepala, merampok, dan lain-lain selalu mengucapkan berkorban takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan? Ini salah satu pelanggaran terhadap perintah ketiga, Keluaran 27. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Lalu dia mengatakan lagi, buktikan lagi ya, mereka mengganti ibadah hari Sabtu menjadi hari Jumat dan mengagung-agungkan hari Jumat sebagai doa sholat Jumat, doa yang diterima oleh Allah. Sedangkan perintah Al-Quran sendiri mengatakan, Quran surat 2 atau Al-Baqarah ya, ayat 65, dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu
kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Artinya orang-orang Islam semua itu mengedepankan justru hari Jumat sholat umumnya, bukan hari Sabtu. Ya. Lalu di Quran surat 4, yaitu An-Nisa ya, 154. Dan telah kami angkat ke atas kepala mereka bukit Tursina untuk menerima perjanjian yang telah kami ambil dari mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Lalu kenapa umat Islam justru merubahnya dengan hari Jumat? Apakah ini bukan pelanggaran terhadap perintah keempat, Keluaran 20 ayat 8? Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Ya. Lalu Muhammad tidak pernah merasakan kasih sayang orang tuanya karena Muhammad dari kecil sudah yatim. Pada usia Muhammad 7 bulan dalam kandungan ayahnya, sudah meninggal pada usia 6 tahun ibunya meninggal. Sehingga siapapun yang menolak ajarannya di bawah Muhammad harus dibunuh walaupun orang tuanya sendiri. Muhammad tidak pernah merasakan kasih seorang tua. Kasih bapak lah maksudnya ya. Ini perintah kelima, Keluaran 20:12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Justru di dalam Quran juga mengatakan bahwa ayahnya dan ibunya tidak ada yang masuk surga, semuanya masuk neraka. Itu kata Muhammad sendiri, ya. Melayang di tangan Muhammad dan pengikutnya dalam berbagai perampokan dan penjarahan yang dilakukan, baik terhadap para kafilah maupun terhadap permukiman dan perkampungan rakyat sipil. Quran surat 8 atau Al-Anfal ayat 12, itulah ketika Tuhan mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman, kelak akan jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggalah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Nih kalau kita mau bicara logika Pak ya, bukan baperan ya Pak ya. Kalau tadi Nabi penyempurna, seharusnya nggak usahlah ada lagi nih peperangan seperti ini ya. Kalau semua sudah mengikuti ajaran Yesus, pasti nggak akan mungkin melakukan seperti ini lagi. Tapi di sini Muhammad Allahnya justru menyuruh memenggal kepala ya dan pancunglah tiap-tiap jari mereka. Ini kan kejam banget ya. Apakah ini bukan pelanggaran terhadap perintah ke-6, yaitu Keluaran 20:13, jangan membunuh. Ini sudah melanggar loh Pak ya. Dan di poin selanjutnya adalah Muhammad berzina dengan seorang budak, yaitu Maria. Itu seorang Koptik ya, di tempat tidur istrinya. Dan ketahuan oleh istrinya yang bernama Hafsah, anak perempuan dari Umar. Ya, ini ada Pak. Ini hadisnya ya. Kalau kita mau ini, tapi apakah ini bukan pelanggaran terhadap perintah ke-7? Keluaran 24, jangan berzina. Dilanggar lagi, ya kan? Semuanya dilanggar Pak. Banyak sekali ini, sampai ke-10 ya. Nah mungkin di sini, sampai di sini nanti Bapak silakan tanggapi mana yang disempurnakan Muhammad. Silakan. Jadi kita kalau bilang sempurna, hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh baginda Rasulullah itu jelas. Karena Yesus nggak ada hukum, Bu. Dan Bu Uti sendiri kemarin mengatakan bahwa orang Kristen mengambil hukum dari adat istiadat orang Yahudi. Adat istiadat Yahudi diambil sama orang Kristen. Itu Ibu Uti yang bilang gitu. Ya karena dia bilang nggak perlu ada hukum, orang Kristen tertib. Padahal buktinya mana ada negara yang nggak ada hukum gitu ya. Nggak ada negara yang berdasarkan Kristen. Nggak ada negara yang berdasarkan Kristen itu bisa hidup gitu, bisa jalan tanpa hukum gitu ya. Ada Roh Kudus jadi nggak perlu ada hukum, bisa jalan sendiri gitu, tanpa ada kekerasan, tanpa ada kriminal. Coba dibuktikan negara mana yang bisa buat gitu ya. Negara mana yang bisa hidup seperti itu. Dan ini memang Bu, Ibu dari tadi ngomong sendiri saya juga bingung. Ini lagi mau nanya jawab atau lagi mau monolog gitu. Karena memang Bu, orang kalau nanya, kita nggak mengharapkan orang ngerti gitu. Karena Ibu mengeraskan hati Ibu nggak akan ngerti. Yang akan saya menangkan itu adalah orang-orang yang di luar, Bu, bukan Ibu. Karena dengan keras hati Ibu itu nggak mungkin bisa saya lunakkan dalam sekali debat gitu, sekali ngomong gitu. Saya nggak peduli gitu. Ibu mau diselamatkan, Ibu mau masuk neraka, mau masuk mana, itu pilihan Ibu ya. Ibu mau masuk mana itu kan pilihan manusia masing-masing. Ya, yang ingin saya tanyakan Bu, di mana Yesus pernah mengatakan bahwa dia itu mati di salib? Mati di salib itu untuk menebus dosa kalian gitu. Nggak pernah dia mengatakan saya nanti mati untuk menebus dosa. Tapi memang kalau Rudi Yohanes bilang dinubuatkan dia mati, dinubuatkan dia nggak bisa melawan gitu. Ya, Yudas dinubuatkan mengkhianati, nggak bisa dia melawan. Ya, terus Petrus juga dinubuatkan akan menyangkal, nggak bisa dia melawan. Itu versinya Bang Rudi gitu ya. Jadi yang namanya nubuat nggak bisa dilawan gitu. Mana bukti Yesus mengatakan bahwa dia mati untuk menebus dosa kalian, Bu? Jangan baper, Ibu merasa orang mati demi dosa demi Ibu.
Kalau di Islam jelas, Anda buat benar dapat pahala, Anda buat salah Anda dapat hukuman. Bahkan baginda Rasulullah punya orang tua pun tidak bisa diselamatkan. Kenapa? Karena inilah keadilan gitu. Inilah keadilan. Bukan karena ibu buat baik, maka ayah dan ibu kamu bisa diselamatkan. Nggak ada, Bu. Nggak ada yang bisa ditransfer gitu. Oh, pahala saya lebih banyak gitu. Pahala saya over. Saya bagikan deh, kasih orang lain. Ya biar orang lain selamat juga. Nggak bisa, Bu. Nggak ada yang menanggung dosa ibu, Bu. Ibu yang nanggung sendiri, Bu. Itulah keadilan sebenarnya, Bu. Gitu. Jadi coba Ibu jelaskan, kapan Yesus mengatakan dosa ibu saya yang tanggung? Yuk silakan. Oke, saya akan jawab ya. Di Matius 2 ayat 10 mengatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia di sini siapa? Adalah Mesias itu, ya. Yang dia adalah firman yang menjadi manusia itu. Dia bisa mengampuni manusia kalau dia ada manusia. Tetapi kalau misalnya kita hanya bisa mengampuni kesalahan kita sama kita itu pribadi lepas pribadi, beda lagi ya. Tetapi tidak bisa mengampuni dosa, ya. Atau mengampuni kesalahan, misalnya kamu punya salah sama saya, saling memaafkan itu beda. Tetapi Yesus bicara, dia mengampuni, dia berkuasa mengampuni dosa, ya. Ini harus ingat, Anda harus bisa terima kenyataan ini. Jangan bilang katanya ini surat itu segala macam. Kenapa? Ayat sebelum ada Quran ini sudah memberikan 3 abad sebelum Muhammad ada, ya. Ini Anda harus mengetahui. Seperti halnya yang katakan di dalam Matius 28 ayat 19. Yesus juga ayat 20. Yesus juga mengatakan bahwa dia telah menyertai manusia sampai kepada akhir zaman. Artinya dia juga menunjuk dirinya bahwa dirinya bukanlah manusia atau nabi yang seperti Anda tuduhkan. Kalau nabi, dia tidak akan bisa menyertai manusia sampai kepada akhir zaman, apalagi bisa mengampuni dosa manusia. Makanya saya bilang, ketika Anda ingin mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan, baca Alkitab. Karena apa? Yesus tidak mungkin ujuk-ujuk datang jebret tiba-tiba sebagai Tuhan. Tidak, faktanya atau sejarah bahwa Yesus itu Tuhan itu datang sebagai manusia. Nah, karena dia datang sebagai manusia itulah, ya, makanya orang berasumsi, banyak yang berasumsi, ada banyak yang percaya dan ada yang tidak percaya, apalagi Muhammad, ya wajar dia nggak percaya. Kenapa? Dia bukan orang yang jadi saksi mata pada masa itu, pada di abad itu. Karena apa? Dulu para muridnya lah yang menjadi saksi tentang sejarah, tentang penyaliban, tentang apapun yang ada tercatat dalam Alkitab sudah ditulis oleh para murid itu Yesus itu sendiri, dan bukan wajib untuk mempercayai apa yang dikatakan Muhammad. Nah itu, coba silakan. Ya, ini giliran saya tanya, Bu. Ibu cuma jawab, Bu. Bukan Ibu yang bertanya, saya jawab. Ini Ibu gimana sih? Masa sampai Iya, lupa saya kalau sudah ini menjawab. sesi saya yang bertanya? Gitu ya. Jadi gini, Bu. Ya, jadi jelas. Saya sudah menjawab, silakan. Ngomong, ya. Ngomong gitu. Dia nggak bisa menyelamatkan. Mudah. Suaranya Pak Rudi hilang. Karena yang di YouTube. Halo? Jadi sekarang kan banyak Yesus yang hadir nih, Bu. Yesus abal-abal yang lahir-lahir gitu. Yesus juga gitu. Kok setiap tahun ada Yesus baru ya gitu. Dan kenapa dia pilih waktu itu lahir gitu? Kenapa waktu itu? Ya tanggal itu gitu. Ya kenapa nggak 2000 tahun yang sebelumnya atau kapan gitu? Jadi ini kan hidup. Suaranya hilang-hilang itu, suaranya Ya, Ibu sini hilang-hilang. Gitu kan? Itu yang saya cuma kasih kasihan ya Ibu gitu. Ya. Jadi kita kasihan dia. Halo, Ibu kenapa? halo Pak Rudi. Kenapa harus suaranya nggak kedengeran? Stopin dulu, stopkan dulu. Ini suaranya nggak jelas nih. Biarkan aja jalan, Bu. Itu masih jalan itu. Suaranya itu memang timbul-timbul hidup. Apa Rudi? Suaranya ya, seperti robot. Iya. Dia itu timbul-timbul hidup, mungkin ada kendala di jaringan dia. Beberapa detik biasa itu, nanti bagus kembali. Oke, kita lanjut ya. Reload dulu, reload. Tunggu dia keluar dulu, masuk lagi nanti. Ini si Basin channel. Kuklik dulu ya biar dia di situ.
Halo? 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 Sorry, listrikku tadi. Halo? Halo, udah kedengaran aku? Halo, Ya, suaranya itu gimana? Suara mualafnya itu gimana? Halo, saya jelas. Dari tadi di backstage aja kok. Oke. Ini tadi listrikku tiba-tiba jeglek, nggak tahu aku siapa yang Oh, iya. ngerjai. Jeglek sendiri, oke. Tadi giliran siapa ya? Giliran saya. Oke, tunggu kita lanjutkan lagi. Saya bilang mulai langsung. Tunggu. Gue punya ini lagi lemon. Tunggu. Aku ambil mic dulu bentar. Ya. Maaf ya kawan-kawannya. Pemirsa semua, tadi ada konslet dikit ya. Saya WA kok mereka berdua. Oke, silakan. Sudah bisa? Oke. 3, 2, 1, silakan. Oke, Anda mengatakan bahwa Yesus menggenapi hukum Taurat. Padahal Paulus menghilangkan hukum Taurat. Sunat nggak ada, makan babi boleh di Kristen ya. Jelas sekali itu sudah merubah hukum Taurat gitu ya. Kalian suka gini, kalau bicara hukum, kalian pick and choose gitu ya. Karena Kristen nggak punya hukum, dia nyolong hukumnya orang Yahudi. Hukumnya dia colong, tapi nggak semua dia colong. Yang dia senang dia colong, yang nggak dia senang nggak dia colong gitu. Ini apaan ini ya? Pick and choose gitu ya. Agama kok pick and choose gitu. Kan konyol. Jadi kenapa Bu? Kristen tuh boleh ya makan babi, nggak sunat gitu kan. Padahal itu secara medis pun sunat tuh bagus gitu ya. Konyol kalau saya bilang yang udah ada kalian hilangkan gitu. Terus kayak hukum-hukum, hormati orang tua. Ya hormati orang tua di Islam jelas semua gitu ya. Di Kristen mana hukumnya? Coba Ibu jelaskan Bu. Ada nggak hukum sama di Kristen tuh? Soalnya nggak pernah saya temui hukum di Kristen tuh ada nggak? Sama sekali nggak ada gitu. Semua bilangnya apa? Hukum kayak kasih gitu ya. Anda merasa boleh Anda lakukan, kalau hati nurani Anda bilang nggak boleh, ya udah jangan lakukan. Kan selalu ngomongnya itu. Coba Anda jelaskan Bu, apa hukum di Kristen sebenarnya selain yang nyolong orang Yahudi? Silakan, bilang gitu. Oke, saya jawab ya. Yesus sudah jelas datang, dia mengatakan bahwa aku datang bukan meniadakan hukum Taurat dan juga kitab para nabi, tetapi aku datang menggenapinya. Artinya apa? Dari dalam perjanjian lama itu belum genap, artinya dia genapi. Misalkan bicara tentang hukum babi, ternyata digenapi oleh Yesus. Ternyata bukan masalah tentang airan yang masuk dalam perut, tetapi yang keluar dari mulut, ya itu artinya perkataan yang jorok, perkataan yang menghina, perkataan yang cabul dan segala macam, itulah yang menajiskan kamu. Karena apa? Kalau bicara tentang Yesus bilang itu akan lari ke jamban.
Lalu bicara mengenai tentang sunat. Jadi katanya yang enak-enak yang nggak enak. Paulus juga udah sunat, Yesus juga udah sunat. Tetapi di sini bukan bicara tentang sunat lahiriah, tetapi sunat batin atau sunat hati, ya. Karena apa? Yang disunat seharusnya ketika orang sudah mengenal kebenaran, bukan menghukum diri, ya. Mata ganti mata, ya. Bunuh ganti bunuh, enggak. Hukumnya sudah diganti dengan Yesus mengatakan kasihilah musuhmu, ya. Artinya kalau ketika ada orang menista kita, enggak sedikit-sedikit demo, enggak sedikit-sedikit kita langsung menghalalkan darah sesama, tidak. Tetapi Yesus mengajarkan untuk kita mendoakan musuh, ya, dan berdoalah bagi mereka. Begitu. Jadi caranya tidak main kekerasan secara fisik. Begitu Pak, itu jawabannya. Silakan. Oke, terima kasih kepada Bu Fatima. Ini saya setting dulu waktunya ya. Sabar, 433. Sabar ya. Nah, tunggu, nanti saya bilang start, baru mulai. Sabar. 433. Nah, sebelum mulai, saya kasih pengantar lagi. Bagi kawan-kawan yang mau berdebat, di dalam room saya ini silakan, itu sudah ada nomor WA saya, hubungi saja biar kita bisa di sini debat, dan percayalah banyak ilmu yang akan kita dapat di sini ya. Kawan-kawan, di dalam perdebatan pakai waktu usahakan lihat waktunya, bisa emosi tapi ditahan. Sabar. Silakan 3 2 1. Oke. Ya, jadi di sini Bang Rudi juga ada nasihatnya berapa kali kan, siapa yang baper gitu. Dari Ibu menggunakan waktu, saya juga bingung. Ini pendebat senior atau pendebat abal-abal? Atau cuman bisa jago asumsi gitu ya? Hanya ngerocos saja kan? Mungkin kayak dibilang ya, perempuan tuh ada dua mulut. Jadi dia nggak bisa nahan kesabarannya. Jadi agak susah gitu ya. Ya saya maklum aja sih kalau gitu ya. Jadi hukum kasih itu Bu, itu abu-abu Bu. Ibu harus akui. Hukum kasih itu abu-abu kan? Nggak ada hukum jelas gitu kita dalam hidup. Kalau nggak ada hukum Bu, apa bedanya kita kayak binatang gitu? Yang kita pakai hukum rimba ya. Kalau nggak ada hukum, kita mau gimana hidup? Contoh nih, hukum ibu meninggal. Apakah ibu mau nih meninggal nanti? Udahlah, karena berdasarkan kasih, ibu selama hidup sangat menyukai harimau. Ya, sebagai bentuk kasih, ya udah mayat ibu kasih makan harimau aja gitu. Ya, biar harimau senang ya, harimaunya dapat makan enak daging gitu. Karena kan nggak jelas di Kristen itu semua. Ya, orang meninggal tuh mau diapain? Yesus saja meninggal, dia nggak milih semua itu dikafanin gitu ya. Dia juga nggak milih tuh. Tiba-tiba gitu terjadi kan. Nggak ada hukum Yesus mengajarkan kalau saya meninggal nanti tolong diginiin gitu ya. Nggak ada hukum. Begitu juga dengan hukum cerai gitu ya. Nggak ada istilahnya kalau perempuan tuh dikasarin, dipukulin sampai gimana, itu mau gimana? Nggak ada solusinya. Ya. Yang penting jangan cerai gitu. Kalau di Katolik kemarin Bang Huud bilang sama saya, cerai boleh, tapi masing-masing kerja masing-masing. Kasihan perempuannya lagi hamil-hamil disuruh kerja sendiri gitu kan. Ya ini nggak ada solusi. Agama itu menawarkan solusi, Bu. Agama itu menawarkan solusi bagi kita hidup. Supaya kita itu hidup nggak kayak binatang. Ya. Supaya kita ada moral. Jadi kalau Ibu bilang seperti itu, ini saya analogikan ya. Menyimpulkan dengan gampang sebenarnya gini. Kalau Ibu semua berpatokan hukum kasih, Yesus itu, ya ini untuk penonton dengar bahwa Kristen itu seperti Anda mendidik anak. Semua Anda bebaskan. Anak ini mau ngapain, mau jungkir balik, mau bunuh orang, terserah gitu. Yang penting Anda bilang, nak, yang penting Anda mengasihi gitu ya. Anda harus tahu kasih. Terserah Anda mau ngapain gitu. Sedangkan di Islam itu dijelasin, nak kamu jam sekian belajar, ya, jam sekian ngapain. Sebelum kamu belajar berdoa dulu. Doanya ini, ya. Nanti kalau kamu mau tidur doanya ini, semua jelas peraturannya, ya. Jadi kamu udah besar mau ngapain dijelasin, ya. Menikah pun kayak gini peraturannya, ada hukumnya jelas. Memang bagi anak-anak itu berat. Bagi anak-anak itu lebih enak kayak di Kristen, semua dibebasin gitu. Tapi yakinlah Bu, saat anak itu udah besar, anak itu waktu udah besar, dia akan merasa ternyata nggak salah. Orang tua saya saat saya masih kecil dididik dengan sangat keras, diajari semua tuh, dikasih tahu tentang hukum, dikasih tahu semua. Terakhir dia udah besar baru rasa gitu. Sedangkan yang tadi Ibu bilang dibebasin Bu, udah besar nanti hancur dia. Saat dia udah besar hancur, barulah dia menyesal. Kok saya orang tua saya nggak pernah ngajari saya apa-apa. Cuman tahu suruh saya berpikir sendiri gitu ya. Suruh saya mikir sendiri mana yang baik, mana yang benar. Karena sudah ada Roh Kudus dibilang gitu ya. Ada Roh Kudus sehingga Anda bisa berpikir sendiri.
Ini kan kacau Bu kalau kayak gitu dunia. Ini manusia itu selalu bisa silap. Ya, hari ini Ibu dengar khotbah, hati Ibu mungkin tenang, wah semangat gitu, akan saya lakukan. Tapi nanti 2 hari lagi, 3 hari lagi, apa Ibu yakin akan tetap semangat spirit Ibu seperti itu? Manusia nggak bisa seperti itu, Bu. Manusia itu harus ada guideline. Ya, manusia itu harus diarahkan sehingga dia nggak masuk jurang. Ya. Kenapa jalan tuh ada rambunya, ada semuanya gitu ya? Rambu itu bukan tujuannya menyulitkan orang. Rambu-rambu, hukum-hukum itu dibuat bukan supaya manusia itu jadi nggak bebas. Tapi itulah gunanya, supaya manusia itu hidup terarah. Hukum pertama adalah contoh, saat Adam dilarang makan buah itu. Ngapain ya Tuhan nyiptain buah itu? Ngapain dibuat? Kenapa nggak sekalian dia udah boleh semua gitu kan? Ini untuk mengajarkan bahwa manusia itu harus dikasih batasan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Harus jelas. Ya, yang A, yang hukum mana, yang boleh mana, yang tidak boleh mana gitu. Harus ada guideline yang jelas gitu. Jangan semua main bebas, suka-suka aja gitu ya. Jadi di sini saya menegaskan bagi penonton, Anda sendiri bisa menilai mana ajaran yang benar-benar ya akan menuntun Anda ke surga atau mana ajaran yang cuman ya kayak taman kanak-kanak lah, bebasin semua orang berbuat suka-suka gitu ya, sehingga Anda bisa melihat sendiri apa yang terjadi dengan dunia yang orangnya suka-suka gitu ya. LGBT pun udah boleh, semua pun aneh-aneh gitu ya. Makin hari makin kacau balau. Mungkin akan berat karena Islam tuh hukumnya banyak gitu. Akan berat, tapi itu benar. Pil pahit itu benar gitu. Obat tuh pahit. Oke. Makasih. Kawan-kawan, terima kasih kepada dua pendebat ini. Sudah mau hadir di sini untuk berdebat. Namun untuk bagi semua penonton, kalian tingkatkan kualitas kalian agar kalian bisa berdebat, ya kawan-kawan ya. Dan sama seperti biasa, di dalam perdebatan, besok-besok kalian lagi berdebat, kalau ditanya dari kitab suci masing-masing, jawablah dari kitab suci masing-masing. Malam ini kita menyaksikan hanya Bible lah yang banyak diulas. Ya, sama seperti malam-malam sebelumnya. Dan kepada pendebat Kristen seperti Ibu Fatima, usahakan mengontrol emosi, itu yang paling penting. Pengendalian diri itu paling penting. Kenapa? Kita bermain ini ada aturan. Ini seperti permainan catur. Makanya timer yang digunakan timer catur. Ketika Ibu bilang silakan stop, jangan tambah bicara. Karena Ibu tambah pun bicara, tidak merubah keadaan, tidak lebih baik, ya kan? Biarkan aja dia. Nah, ini untuk pelajaran bagi yang lain. Contoh, selalu saya katakan ketika giliran kalian bertanya, tanya singkat aja. Menurut kamu misalnya kan, apa keselamatan itu? Biar jawabnya, enggak usah panjang-panjang kan gitu aja. Dia jawab bla 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 bla. Jawab lagi singkat. Dari pertanyaannya itu bisa kamu serang apa? Singkat aja. Jika demikian, maka apa yang terjadi? Jawabnya bla 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 bla. Nanti di akhir percayalah, ini juga untuk pendebat muslim ya, biar bisa menyerang orang Kristen begitu. Di akhir terjadi kesimpulan sendiri. Ya. Saya setiap berdebat tidak pernah terburu-buru nafsu. Wow, ini. Tidak, kita berdebat ini kan ada aturan main, ikutilah. Slow saja, slow. Tidak usah terburu, nggak usah apa. Ini hanya masukan kepada kedua pendebat. Ya, kalau dibilang saya memihak, saya tidak memihak. Ya, kalau dibilang kenapa tidak menegur, ini kan banyak chatting, kenapa tidak menegur Hidayah Mualaf Channel? Di awal ada memang saya tegur dia, tolong kamu kasih ayatnya dari Al-Quran, dia buat juga dari Bible. Sudah, oke, sudah selesai. Kalau 2 kali saya tegur, nanti orang muslim lagi mengatakan, wah sang debaters ini tidak adil, ya kan? Maka seperti si Farhan dengan Amin Wijaya, saya malah dituduh menyelamatkan si Amin Wijaya, itu jangan terulang lagi ya. Nah, sekarang Ibu Fatima juga bertanya kepada saya, kenapa si Hidayah Mualaf tidak menjawab dari Al-Qur'annya? Saya sudah jelaskan, ini adalah memberi argumen. Argumen itu ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Bukan Ibu yang menilai, tapi kita. Kami bukan orang-orang bodoh. Semua yang menonton di sini bukan orang bodoh. Ketika si Mualaf nanti tidak memberikan argumen, biarkan saja, tetapi orang yang melihat kan akan menilai, berarti ini begini, begini. Percayalah. Ya, kalau saya langsung tegur lagi, dibilang nanti saya berpihak. Maka saya ingatkan sebelum memulai, gunakan waktu, itu kodenya. Artinya apa? Saya tidak perlu lagi mengstop lagi di tengah-tengah jalan, tapi cukup kalian gunakan waktu ini sebaik mungkin. Usahakan kamu memiliki waktu luang daripada dia. Sehingga di akhir, kalian bisa bebas bicara apa saja. Asal tidak menghina, tidak menghujat.
Kalau dia bicara seperti Hidayah Mualaf ini, ya apa boleh buat? Dia punya waktu luang. Kalau saya stop, maka orang akan mengatakan saya, oh berat sebelah ini karena ini begini begono, begini begono. Saya hindari itu. Ya, maka semua yang ada di sini sudah menyaksikan diskusi kita pada malam ini. Lebih dan kurangnya harus kalian terima. Ya, tidak ada kalimat di sini Syanu menang, saya tidak. Ya, tetapi kalaupun kalian mau mengatakan menang itu hak masing-masing. Pasti si A mengatakan, kelompok si A akan mengatakan dia menang, kelompok si B dia mengatakan menang. Oke, sekian dan terima kasih. Kita jumpa ke dalam